Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Kami ucapkan selamat datang pada webinar yang diselenggarakan oleh Program Studi S2 Ilmu Manajemen. Webinar Start Bisnis sebagai solusi meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan narasumber yang saya hormati Bapak Sianyet. Terima kasih, Ibu. Ibu Nina Fitri sebagai moderator dan juga Ibu Dr. Endang Sulistiarini, SMSI sebagai Ketua Program Studi S2 Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Selamat datang Bapak Ibu semua peserta webinar. Acara webinar ini kita buat untuk meningkatkan dan menambah wawasan kita tentang manajemen, terutama tentang marketing. Nanti kita akan dengarkan dengan lengkap dari narasumber kita. Bapak Ibu semua, rundown acara kita hari ini adalah pembukaan oleh MC saya sendiri, kemudian akan ada sambutan dari Ketua Program Studi S2 Ilmu Manajemen, Ibu Dr. Endang Sulistiarini SMSI. Baru kemudian kita masuk ke di acara kita, webinar yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Sianyet. Untuk membersihkan waktu, kami persilakan kepada Ibu Dr. Endang untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan webinar kita siang hari ini. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Dr. Yani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, saya hormati Bapak Sianyet. Jadi supaya semuanya tahu ya bahwa Bapak Sianyet ini juga alumni S2 Ilmu Manajemen. Ya, jadi beliau pernah juga menjadi ketua ikatan alumni ya Pak ya. Ya, pernah menjadi ketua ikatan alumni, tapi saya mohon maaf sekali lagi Pak Sianyet, saya waktu kami menjabat kami tidak kurang memahami lah ya bahwa Pak Sianyet waktu itu masih jadi ketua ikatan alumni dan kami ujuk-ujuk ngangkat lagi ketua ikatan alumni. Mohon maaf Pak Sianyet. Nggak ada masalah Bu. Tetap ini hati saya tetap di USU Bu. Ini ada logo USU. Ya, terima kasih Pak Sianyet. Ya. Jadi Pak Sianyet ini sangat aktif ya di, nanti Bapak Ibu pernah mungkin bisa melihat YouTube beliau di Trend Development Center, kemudian di Mac Plus juga ya Pak. Mac Plus dulu hanya ada komunikasi sama teman-teman di sana yang mereka di second G-nya atau di senior-seniornya, teman-teman semuanya Bu. Tetapi yang sekarang aktif itu di Trend Development, banyak training sama di Tribun Pak, Tribun Bu. Oh ya, di Tribun ya. Ya, Tribun Inspirasi Jadi, Bisnis. beliau sangat aktif dalam melakukan riset dan mengembangkan ilmu manajemen, terutama pemasaran ya Pak ya. Enggak ya, semuanya ya Pak? Semuanya. Ya, sekarang udah start bisnis, jadi mencakup all of faktor manajemen bisnis Bu. Ya. Ya. Jadi supaya mungkin di sini ada yang belum kenal dengan ilmu manajemen mungkin Pak Sianyet. Jadi ilmu manajemen ini sebenarnya sudah didirikan tahun 2005-an ya, sudah ada, sudah sangat lama. Waktu itu diketuai oleh Profesor Dr. Ismayani, ya, dan waktu itu juga saya sekretaris program studi. Cuma saya menjabat sekretaris itu cuma beberapa tahun karena kami ditugaskan untuk sekolah di UNER bersama dengan Bu Yeni. Kami sama-sama mengambil S3 tahun 2007. Jadi saya menjabat sekretaris cuma sekitar 2 tahunan gitu aja, 2-3 tahun. Setelah itu kami sekolah ya. Jadi alhamdulillah sekarang kami dipercaya lagi untuk mengelola program studi S2 Ilmu Manajemen ini. Ya, jadi kan orang sering tanya juga ya, ada ilmu manajemen, ada magister manajemen gitu ya. Kalau ilmu manajemen ini sebenarnya apa? Untuk mengembangkan ilmu, ya, terutama untuk mendapatkan ilmu yang berkaitan dengan ilmu manajemen, termasuklah keuangan, ya, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran. Ya, kalau manajemen operasional kita hanya ada belajar di 1 semester, tapi tidak ada konsentrasi.
Jadi kalau dulu kan tidak ada konsentrasi ya Pak Senior. Benar, ya. Kuliah aja ilmu manajemen, tapi setelah 5 tahun belakangan kita udah membuat ada konsentrasi keuangan, konsentrasi pemasaran, dan konsentrasi sumber daya manusia. Maaf jaringan saya agak jelek ini, tapi masih dengar ya suara saya? Masih Bu. Ya, jadi mahasiswa di semester 3 itu sudah mengambil mata kuliah konsentrasi, jadi udah dipisah. Yang SDM, keuangan, pemasaran. Jadi lebih fokus lagi mau konsennya di mana. Ya, jadi kita ada beberapa mata kuliah konsentrasi yang ditawarkan, tapi yang diambil cuma 2 mata kuliah aja tiap semester. Ya, jadi lebih fokus lagi ya, Nina ya. Jadi yang pemasaran. Iya Bu, betul Bu. Seperti itu Pak. Jadi kuliahnya itu kan sore tetap jam 4, mulai jam 4. Kalau dulu jam 5 sampai jam 8 kan Pak. Iya benar Bu. Kalau sekarang untuk menghindari waktu yang terpotong itu dimulai dari jam 4. Tapi yang nggak sempat kuliah jam 4 bisa kuliah di hari Jumat sore jam 5 sampai jam 8 dan Sabtu. Ya Sabtu itu sampai jam 3. Jadi hari Jumat 1 mata kuliah, hari Sabtu ada 3 mata kuliah seperti itu. Jadi yang udah bekerja pun masih tetap bisa kuliah di Magister Ilmu Manajemen. Jadi kalau memang kita mengembangkan ilmu, ya ilmunya terutama, tapi bukan berarti yang praktisi tidak bisa kuliah. Tetap aja bisa kuliah di Magister Ilmu Manajemen. Misalnya kalau dia manajer sumber daya manusia, tapi ingin tahu teori tentang bagaimana mengelola sumber daya manusia, berarti masih tetap bisa kuliah di Magister Ilmu Manajemen. Ya, jadi uang kuliahnya pun murah. Ya, kalau yang reguler 6 juta, yang paralel 6,5 juta. Bedanya cuma 500.000. Seharusnya bedanya 5 juta ya, Nina. Iya Bu, terjangkau kami Bu. Bedanya cuma 500.000 untuk memberikan kesempatan bagi yang mungkin para praktisi yang ingin menimba ilmu lebih dalam lagi tentang manajemen. Ya, ini kita akan mendengarkan nanti ya dari materi dari Pak Sianet, materi yang luar biasa. Pak Sianet ini sangat aktif. Ya. Kami juga pernah sama-sama di UMKM ya juga ya. Di mana itu Pak? Ya, UMKM Sumut. Ya, UMKM Sumut ya. Mensupport ya. Dan waktu itu udah lama kita nggak bertemu, terus bertemu di situ juga ya Pak Sianet. Iya. Jadi hari ini Pak Sianet akan memaparkan tentang STAR Business ya. Kalau nggak salah STAR Business itu kependekan dari ini ya Pak, Standardization, Trust, Amplifier, dan Result ya. Iya Bu, iya. Ya. Jadi untuk lebih dalamnya lagi, lebih paham lagi kita apa itu STAR Business, mari kita sama-sama mendengarkan dengan serius lah ya, kita sama-sama. Saya juga belajar juga dari Pak Sianet ini ya tentang STAR Business. Sama-sama Bu. Ya, sehat-sehat Pak Sianet, sekali lagi sehat. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Nina yang sudah bersedia menjadi moderator hari ini, dan terima kasih juga kepada Bu Yeni yang sudah mengelola acara ini dengan baik, ya, dan kepada seluruh mahasiswa juga yang sudah join, terima kasih sudah hadir, dan kebanggaan bagi kami bahwa para mahasiswa juga berminat untuk menambah ilmu pengetahuan di luar materi yang disampaikan oleh dosen. Ya, cukup sekian. Terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Endang Sulistiarini SMSI yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka webinar kita pada siang hari ini. Cara selanjutnya adalah cara pokok kita, webinar STAR Business sebagai solusi meningkatkan kinerja perusahaan. Webinar ini akan dipandu oleh moderator Ibu Nina Fitri. Saya bacakan sedikit sebentar biodata ringkas Bu Nina. Bu Nina lahir di Pangurasan 28 Maret tahun 1991. Sekarang ini adalah mahasiswa program studi S2 Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. S1 dari Universitas Pajajaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan mengambil juga double degree di INBA Group ESG Troyes Campaign School of Management Perancis. Sekarang ini Bu Nina
tahun 2019 sampai 2021 bekerja sebagai account manager Sumatera Area for Logitech. Ya, Bu Nina Fitri, acara saya serahkan kepada Ibu Nina untuk memandu webinarnya. Silakan Bu Nina. Ya, terima kasih Bu Yeni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang hadir di sini. Senang sekali ya hari ini kita semuanya bisa terhubung di acara webinar Start Business sebagai solusi meningkatkan kinerja perusahaan oleh Trend Center Development by Bapak Shenyet hari ini. Tetapi sebelumnya tentunya kita harus mengucapkan terima kasih ya kepada kampus kita tercinta, khususnya nih kepada pimpinan Prodi S2 MIM Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kepada Ibu Endang dan Ibu Yeni yang sudah memfasilitasi kita semua untuk acara webinar ini. Tentunya dengan acara ini kita berharap kita nanti bisa dapat memetik ilmu-ilmu yang bisa kita terapkan nanti di usaha atau perusahaan kita sendiri maupun di mana kita bekerja sekarang. Nah, sebelum kita masuk ke main course-nya, saya akan membacakan dulu nih sekilas tentang profilnya Bapak Shenyet. Jadi Bapak Shenyet ini adalah founder dari Trend Development Center sejak tahun 2008. Artinya udah 13 tahun nih ya Pak ya. Nah, perusahaan ini bergerak di bidang pelatihan, konsultasi, dan coaching di bidang ilmu, marketing, manajemen, dan bisnis. Nah, selain itu Bapak Shenyet juga telah menulis sebuah buku dan sudah menjadi bestseller ya Pak, yang berjudul Start Marketing for Everyone's Business yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Nah, saat ini juga Trend Development Center ini berfokus untuk memberikan pelatihan yang rutin dan konsultasi juga tentang manajemen, bisnis, dan marketing yang banyak disuguhkan kepada baik profesional maupun private maupun perusahaan di seluruh Indonesia. Nah, program-program yang ditawarkan itu adalah program-program pelatihan dan konsultasi, dan ini nih sudah proven ya, artinya sudah terbukti. Jadi udah historical, secara histori dia sudah terbukti, dan nanti mungkin Pak Shenyet bisa menceritakan lebih lanjut. Nah, dia fokus-fokus training yang diberikan itu adalah start business, start marketing, designing a powerful marketing plan, dan lain-lain. Nah, supaya ini tidak ada delay-delay lagi, saya serahkan langsung kepada Bapak Shenyet untuk memulai materinya. Untuk Pak Shenyet, saya persilahkan Pak. Oh ya Pak, sorry. Untuk teman-teman, untuk para hadirin di sini, nanti jika ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom chat ya. Nanti kita akan rangkum dan di akhir dari materi kita akan bertanya atau mengadakan diskusi dengan Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu Nina untuk opening speech-nya, dan luar biasa ya. Hari ini saya ingin mengucapkan syukur yang sangat-sangat tidak terbatas karena saya diberikan kesempatan oleh guru dosen saya yang luar biasa ya, Dr. Endang Sulistiarini. Salam hormat saya yang sangat dalam untuk beliau, dan kemudian Dr. Yani Apsa ya, yang sudah saya sampaikan bahwa 2010 saya masuk di Universitas Sumatera Utara di ilmu manajemen, dan dosen-dosen luar biasa di ilmu manajemen yang sampai hari ini saya praktekkan, saya gunakan untuk melakukan penelitian, memperkuat teori theoretical di bisnis, sehingga memperkuat wawasan saya. Akhirnya dengan keilmuan di bidang manajemen dan praktikal di bidang bisnis, akhirnya ilmu-ilmu itu dapat diterima oleh banyak-banyak perusahaan di beberapa kota di Indonesia ya. Sekali lagi saya ucapkan sangat terima kasih banyak kepada Profesor, Guru Besar, spesiali untuk Bu Dr. Endang Sulistiarini dan Bu Yani Apsa ya. Dan saya panggil teman-teman semuanya, sama-sama ya kita di ilmu manajemen, dan saya masih pakai jaket Universitas Sumatera Utara ilmu manajemen ini, saya simpan ini. Itu wujud kebanggaan saya, kecintaan saya sama ilmu manajemen Universitas Sumatera Utara. Nah, saya masuk ke materi ya. Izinkan saya untuk share ya, Bu Nina. Ya, Pak. Dari kode ini awalnya. Nampak ya, Bu? Ya, kelihatan Oke, Pak. kelihatan. Shenyet ganteng kali sini.
Biasa aja, Bu. Jadi oke, saya masuk ya, Bu ya. Jadi ini Start Business sebagai solusi meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, saya belajar banyak ilmu keilmuan dan khususnya dengan guru besar, profesor, para doktor di ilmu manajemen Sumatera Utara. Nah, jadi kalau sesuatu yang ingin jangka panjang, biasanya dibutuhkan sebuah konsep. Ya, saya sangat percaya kepada konsep. Kalau di dunia itu pakar strategi yang sangat kuat itu ada Michael Porter dengan Five Force-nya, kemudian Norton dan Kaplan, ada balance scorecard-nya, kemudian Hermawan Kartajaya, ada 9 core element of marketing sampai ke 12C, dan kemudian Philip Kotler dengan ilmu marketing management, dan kemudian Peter F. Drucker dengan beberapa pakar manajemen, mereka ada POAX, planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi saya percaya kalau memiliki konsep akan pertama mempermudah, yang kedua akan menjadi legasi, ya, menjadi legasi. Artinya walaupun kita sudah mungkin jauh ya, mungkin sudah pensiun dan sebagainya, namun konsep-konsep ini akan menjadi masa depan dan akan dilakukan penelitian secara terus-menerus tentang keilmuan maupun di dunia praktisi ya. Jadi sekilas saya cerita tentang ini Start Business ini. Start Business ini adalah sebuah konsep. 2011 saya terbitkan saya berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena diberikan kesempatan untuk dapat menerbitkan buku Start Marketing for Everyone Business di Gramedia. Ya, itu kira-kira 10 tahun yang lalu itu di Gramedia diberikan kesempatan. Nah, saya menulis itu. Waktu itu saya memang udah sebagai National Marketing Head di perusahaan, kemudian ya saya bekerja ya praktikal, kemudian di Jakarta, kemudian di Surabaya diberikan kesempatan untuk traveling, saya riset banyak di produk, brand. Waktu itu saya juga ketemu Pak Hermawan, ya saya belajar banyak ya dari beliau dan kemudian dari perusahaan. Jadi saya pikir ada sesuatu konsep yang mempermudah untuk mempelajari tentang marketing. Jadi waktu itu saya pikir apa ya, kalau saya misalnya menggunakan konsep Kotler terus, maka nanti Kotler ini akan menjadi, ya kita tahu dia sudah menjadi legenda ya, the father of modern marketing, semuanya referensi dengan bukunya Philip Kotler, kemudian ada William J. Stanton dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana mempermudah dan kemudian menjadi legasi? Saya pikir ini ada sesuatu yang gampang dicerna. Akhirnya saya keluar satu konsep namanya Star Marketing. Jadi kalau ingin menjalankan marketing, make it simple. Ya, saya percaya membuat simple itu akan mempermudah dan menjadi legasi. Star itu adalah scan. Ya, seperti seorang dokter. Kalau ingin memberikan resep yang benar, kita harus scanning dulu. Jadi harus di-scan keadaan corporate-nya seperti apa, competitiveness-nya seperti apa, dan kemudian di-scanning keadaan finansialnya seperti apa, sehingga akan mendapatkan sebuah sebuah transparansi keadaan perusahaan itu, sehingga kita mampu merumuskan strategi marketing yang benar. Kalau strategi marketing yang benar, mudah-mudahan itu akan kita meningkatkan brand, service, dan proses kemudian penjualan secara signifikansi. Ya, secara signifikansi. Dan itu saya riset itu. Kira-kira 15 tahun yang lalu saya riset, saya belajar banyak, akhirnya keluar buku Start Marketing, dan itu saya aplikasikan ke banyak perusahaan, dan banyak perusahaan yang menjadi tumbuh dan berkembang. Nah, ini akhirnya menjadi bestseller untuk materi training saya di banyak perusahaan di Medan, Jakarta, Surabaya, dan beberapa kota juga termasuk Batam dan Pekanbaru ya. Nah ini akhirnya saya pikir konsep, dan ternyata benar. Konsep itu yang membuat akhirnya banyak yang mengenal, oh ini Start Marketing nih, punyanya si Trend Development Center, punyanya Pak Sian gitu ya. Nah ini adalah very good. Nah setelah itu saya memikirkan sebuah konsep lagi. Kalau sebuah perusahaan itu marketing aja, kalau kita terlalu kuat di marketing, mungkin good ya, mungkin akan good ya, kita bisa jualan banyak. Tetapi kalau SDM-nya tidak tangguh, akan menjadi persoalan baru. Karena ke depan kita bukan hanya persaingan di brand, service, dan kemudian penjualan dan sebagainya, tetapi
SDM merupakan kunci kesuksesan sebuah perusahaan juga. Akhirnya saya masuk, ya perlu ini masuk ke SDM, kemudian ke proses bisnis, dan kemudian ke apa lagi ya, ke aspek finansial ya. Jadi nanti ini konsep Start Business ini adalah sebuah konsep, itu kira-kira 3 tahun lalu saya udah mulai research ini, ya ini research nih, melakukan penelitian ya. Saya belajar banyak ini dengan Bu Dr. Endang, Bu Dr. Yeni Absa mengenai keilmuan, dan rekan-rekan Bapak Ibu semuanya yakin dan percayalah, walaupun kita sudah memiliki karir di profesional di beberapa perusahaan, keilmuan ini sangat penting untuk mendukung kita, karena dengan keilmuan kita bisa menggali lebih banyak lagi apa yang harus dilakukan, dan kemudian keputusan-keputusan apa yang harus kita lakukan supaya lebih tajam lagi di dalam pengambilan keputusan dan hasilnya akan lebih maksimal ya. Nah, jadi berdasarkan konsep demikian, saya pikir bukan hanya di marketing ya, saya harus komprehensif ini, membantu perusahaan itu from A to Z. Jadi saya mulai di Tribun Medan itu setiap Jumat jam 10 pagi itu saya live, dan saya mengundang banyak sekali CEO perusahaan TBK ya, perusahaan TBK, dan setelah talk show itu saya sambilan melakukan research ya. Melakukan research apa yang terjadi di perusahaan besar itu, kenapa perusahaan besar itu bisa menjadi maju, berkembang, dan bahkan ada perusahaan yang sudah bertahan 30 tahun, 50 tahun, dan itu pertumbuhannya sangat luar biasa sekali. Why? Ada apa di belakang sebuah perusahaan itu sehingga bisa maju dan berkembang ya? Ini ada beberapa. Yang sebelah kiri itu bosnya Jababeka TBK, itu sebuah perusahaan properti yang sangat besar di Cikarang. Cikarang itu di antara Jakarta dengan Bandung, di tengah-tengah. Nah, kemudian ada Astraland dengan CEO-nya Pak Wibowo ya. Kita sering cerita, dan ini ada family business ya. Ini Pak Patricia, bapaknya adalah Profesor AB Susanto, juga seorang pakar di bidang family business yang sudah mumpuni, yang sudah banyak membantu perusahaan maupun BUMN untuk menjadi one of the best company di Indonesia. Dan kemudian ada juga saya, bukan hanya di perusahaan properti, tetapi juga saya ajak ini dari Pak Ricky Afrianto, beliau adalah Chief Marketing Officer-nya, CMO-nya Mayora Group. Jadi Mayora ini sudah ekspor ke 100 negara. Masuk satu negara aja kita kadang-kadang perlu research, perlu penelitian dan sebagainya. Dan Mayora. Aku interupsi bentar. Sepertinya slide-nya belum jalan nih, Pak. Oh, belum jalan ya? Iya, kita masih di slide 1. Oke, ini seperti atau saya share ulang ya. Oke, Pak. Oke. Mohon maaf ini. Ini saya coba share. Atau saya bisa bantu share, Pak? Atau Ibu bantu share. Ya, seperti ini saya ini ada masalah di share. Oke. Oke ya, yang 3 nih. Nah ini dengan family business trend ya, ini dengan Bu Patricia Susanto. Bu Patricia Susanto adalah generasi kedua dari Jakarta Consulting Group, dan Pak Abe Susanto adalah profesor di bidang manajemen ya. Jadi kita cerita banyak tentang ilmu manajemen. Saya juga banyak belajar dan research ya itu. Kemudian ada dari yang sebelah kanan ini Pak Ricky Afrianto, Chief Marketing Officer-nya Mayora Group. Oke, lanjut lagi. Nah, kemudian, ini dengan Pak Hermanto Tanoko. Pak Hermanto Tanoko itu CEO-nya Tankop. CEO-nya Tankop kalau kita kenal itu adalah ada Clio, ada kemudian Hotel Fasa di Surabaya, dan kemudian Cet Avian itu punyanya Pak Hermanto Tanoko. Nah, jadi saya menggali
rahasia sukses di dalam menjalankan bisnis itu apa sih gitu ya. Nah, saya akan cerita nanti inline dengan penelitian yang saya lakukan di banyak corporate, termasuk saya melakukan training dan coach di banyak perusahaan Medan, Jakarta, Surabaya. Akhirnya saya membuat menjadi sebuah konsep namanya Star Business ya. Dan juga dengan JNE ya. JNE ini luar biasa ini Pak Fikri Al-Haq ini. Dan beliau sangat dengan manajemen langitnya, dengan mereka timnya, people development-nya, bagaimana menguatkan human capitalnya sehingga menjadi sebuah JNE yang dari 8 karyawan bisa menjadi 40.000 karyawan. Ini adalah one of the best practice ya, saya bisa katakan perusahaan-perusahaan di Indonesia yang luar biasa sekali. Oke, lanjut lagi. Oke, next slide-nya, Bu. Ya. Untung ada muka hasil screenshot dia. Oke, nah jadi hasil penelitiannya ini teman-teman semuanya ya, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Ini saya setelah talkshow dan penelitian ini saya ambil videonya itu dipublikasikan di Tribun Medan TV. Kebetulan saya adalah host Inspirasi Bisnis di Tribun Medan TV. Dan kemudian itu di live di Facebook dan Instagramnya Tribun Medan dengan jutaan subscriber dan follower, termasuk medianya one of the best ya, karena ekosistemnya sampai puluhan juta. Jadi marketing sudah mengalami new trend ya. Saya memberikan informasi itu dengan secepat kilat itu bisa mengakses di seluruh Indonesia dan maupun di teman-teman yang mungkin yang sebelumnya harus secara offline atau tatap muka ya. Nah ini YouTube Trend Development Center, Bapak Ibu semuanya, itu jika kita screenshot. ingin belajar atau mungkin mengetahui ya apa yang di sharing dan dipaparkan oleh para CEO top di Indonesia, Bapak Ibu bisa subscribe atau melihat YouTube channel dari Trend Development Center ini. Berbagai perusahaan di Medan, Jakarta, Surabaya, CEO yang perusahaan yang sudah TBK, itu ada dokumentasinya di YouTube channel Trend Development Center ya. Silakan ya Bapak Ibu. Nah, next slide lagi Bu Nina. Oke, next slide Bu, mohon bantuannya. Oke, ini ya, panen. Iya udah. Ini panen. Nah ini panen panen houseware ini adalah klien saya yang di Medan, Sumatera Utara, dan ada BTS Logistik dan beberapa lah ya yang saya sharing di sini. Panen ini menarik. Begitu saya sharing tentang Star Business, sebelumnya antara marketing dengan sistem, proses dan finansial itu kadang-kadang dari aspek dari marketing bisa berbeda ya cara pandang dengan orang finansial, karena marketing kan kalau dari finansial menganggap ini bakar-bakar duit, kemudian branding aja, belum tentu ada hasilnya dan sebagainya. Kalau dari finance dia sangat strict kontrol di bidang finansial dan budgetnya. Jadi ini adalah dua hal yang bertolak belakang. Ini yang harus dilinearkan. Nah, dengan Star Business, I'm support panen houseware. Selama pandemik ini, Bapak Ibu, itu bukan mengalami penurunan atau mungkin tekanan-tekanannya. Bahkan selama pandemi ini, khususnya di lemari ya, di houseware-nya mengalami peningkatan yang luar biasa sekali ya. Kita menggunakan konsep offline dan online marketing yang membuat perusahaan menjadi kuat, diterima di hampir di seluruh Indonesia, dan kemudian kemudian mendapatkan penghargaan di 2021, itu adalah penghargaan Super Brand. Oke, next lagi Bu Nina. Nah, ini klien saya ini Awi Coffee ya. Awi Coffee ini di daerah Binjai. Jadi dengan Star Business juga ya, Star Business itu saya berikan coaching dan kemudian secara fundamental, kemudian dari aspek manajemen, marketing, proses bisnis, SDM. Akhirnya Awi Coffee ini mengalami pertumbuhan juga ya. Oke, mengalami pertumbuhan juga ya, mengalami pertumbuhan selama pandemik. Biasanya kalau pandemik kan susah ini ya,
pandemik ini adalah ujian bagi kita bersama karena kita dibatasi oleh keterbatasan untuk akses, untuk bertatap muka yang biasanya kita menjual sesuatu itu dengan bertatap muka, lobby langsung dan sebagainya. Selama pandemik sangat dibatasi karena masalah kesehatan yang sangat mengkhawatirkan. Akhirnya digitalization ini berkembang pesat dan dibantu, diimplementasikan ke dalam perusahaan, itu mampu bertahan dan bahkan growth. Ya, next slide, Bu Nina. Oke, nah sampai ini kemarin ini tanggal 3 Desember 2021. Jadi Awi Coffee itu mewakili Sumatera Utara untuk Festival Kopi Indonesia yang ketiga di Moskow ya, karena perbaikan manajemen. Nah, nanti Bapak Ibu bisa setelah presentasi mungkin di jam-jam selesai presentasi itu akan dibuka sesi untuk kita bisa berinteraksi bersama. Saya bisa ceritakan pengalaman sebagai konsultan coach di banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia seperti apa, best practice-nya seperti apa, supaya nanti Bapak Ibu yang mungkin ada bisnis di perusahaan juga maupun di institusi juga memiliki sebuah gambaran ya yang mungkin saja bisa diimplementasikan dan diterapkan di perusahaan, di institusi yang Bapak Ibu pimpin, Bapak Ibu menjadi tim, sehingga konsep ini dapat menumbuh kembangkan kita semuanya. Nah, ini Awi Coffee mewakili Sumatera Utara untuk yang ketiga, pengharganya sudah banyak. Dengan konsep apa? Star Business juga saya implementasikan ya ke dalam perusahaan, perbaiki satu persatu dari aspek manajemen, marketing, STM, proses bisnis sampai kepada branding ya. Branding itu sekarang kita nggak bisa offline lagi, tapi harus online. Tapi kalau online talk aja nggak gitu kuat juga, karena pada prinsipnya manusia itu adalah makhluk sosial ya, kepengen interaksi, kepengen melihat kondisi dan sebagainya ya. Omnichannel ya Pak. Omnichannel ya, jadi ya kita nggak bisa lagi apa yang benar yang dikatakan Bu Nina, kita harus masuk ke omnichannel. Terlalu online talk juga sebenarnya kita nggak dapat jiwanya, karena manusia itu kan perlu komunikasi, kita perlu interaksi, dan kemudian kalau terlalu offline kita ketinggalan karena sekarang sudah zamannya ya online ya. Marketing itu masih relevan, walaupun branding yang sebelumnya di offline itu adalah branding kita masih pakai plang, spanduk, flyer, brosur dan sebagainya. Sekarang sudah ada sosial media, YouTube channel yang membantu, web portal yang akan membantu kita untuk mengakses sampai ke customer atau calon customer. Demikian juga di bidang distribusi ya. Kalau marketing mix kan ada distribusi yang sebelumnya online, toko store dan sebagainya, kita sudah sekarang dibantu oleh marketplace, dan kemudian ada online store sendiri maupun digital bisnis yang kita lakukan seperti itu. Nah, jadi ya saya setuju sekali, itu benar, itu kita harus omnichannel. Dan perusahaan yang sangat digital pun akhirnya dia akan kembali ke disupport oleh offline sih. Kita bisa melihat Amazon.com itu wah luar biasa sekali. Tapi investasinya di infrastruktur fisik itu juga semakin banyak ya. Stock point-nya, kemudian tempat-tempat gudang penyimpanan, akses distribusinya juga diperkuat sampai bisa mengakses untuk mendukung kegiatan online-nya ya. Oke, next. Bisa, jadinya. Bisa nggak? Oke, nah Bapak Ibu semuanya, bahwa kalau bisnis itu adalah sebuah perusahaan ya, sebuah institusi ya, bisnis, institusi, perusahaan baik profit maupun non profit ya, especially we talking about the profit organization ya, karena kita di bisnis dan manajemen. Tapi kalau untuk non profit juga more or less hampir sama. Bisnis atau organisasi itu adalah ibarat sebuah pohon ya, sebuah pohon, dan pohon itu memiliki akar-akar yang kuat supaya akar-akar ini dapat menyerap makanan dan dia dapat menyalurkan makanan itu ke batang dan daunnya, semakin lama semakin bagus ya, semakin tumbuh dan berkembang. Next slide Bu Nina. Next lagi Bu. Oke. Nah, pohon yang bagus itu harus memiliki akar yang kuat. Bisnis atau organisasi yang kuat harus memiliki akar yang kuat.
Nah, akar yang core itu ada 4 sih. Nah, 4 ini kalau di Star Business ini saya fokus di 4 khusus 4 menjadi akar, tetapi for the whole organisasi harus memiliki leadership yang bagus ya. Karena peran kepemimpinan itu sangat penting sekali. Semua yang kita lakukan, kita perlu sebuah leadership style yang kuat, yang akan mampu membawa organisasi itu mengalami perubahan yang luar biasa sekali ya. Karena leader ini pengaruhnya besar ya. Leader kalau sekarang kita menghadapi seperti apa ya, agility ya, leader itu harus agility. Di mana pandemi COVID, ada yang berdiam diri, meratapi nasib dan kemudian tidak merubah apa-apa di dalam organisasi tersebut, maka akan menjadi ketertinggalan ya. Tetapi ada yang melihat walaupun pada saat COVID pandemi ini tidak bisa ketemu tatap muka langsung kepada klien atau customer, banyak perusahaan yang memilih online ya. Online itu salah satu solusi. Zoom pada saat pandemik itu meningkat tajam sehingga pemilik Zoom juga menjadi orang yang sangat kaya raya di dunia ya. Di dunia menjadi sangat kaya sekali karena ada perubahan teknologi. Kalau Prof. Renal Kasali mengatakan itu adalah disruptif ya, dan ledakan-ledakan kalau Bapak Ibu bisa melihat beberapa tulisan dan YouTube channel Prof. Renal Kasali, ada 10 ledakan itu termasuk teknologi, digitalization, dan kemudian orang bisa belajar dari manapun ya, bisa belajar dari manapun. Kenapa? Karena open source itu banyak sekali. Ya seperti di 2020 di awal pandemik di bulan 4 itu saya juga tidak bisa buat apa-apa, tetapi saya waktu itu diberikan kesempatan, ada teman yang share ya, mendapatkan link edX itu, kebetulan ada waktu saya daftar. edX itu adalah sebuah institusi online yang kita bisa belajar short course itu 3 sampai 6 bulan, tapi itu di-guide oleh by system online. Itu banyak universitas terbaik di dunia itu yang memberikan waktu itu support lah ya. Waktu itu support karena ya ini pandemi kan masalah kita bersama. Jadi pembelajaran itu harus tetap dijalankan. Dan waktu itu saya mendapatkan kesempatan, saya daftar di Harvard Business School secara online. Saya selesaikan juga program short course itu Entrepreneurship in the Emerging Economies. Luar biasa sekali ya, saya diberikan kesempatan dan kemudian saya jumpa presentasi dari Profesor Tarun Khanna dan mereka research dari China, dari India, Indonesia, Bangladesh, khusus di emerging market. Jadi merupakan sebuah berkah juga ya, karena setiap persoalan pasti ada berkah, setiap kekhawatiran pasti ada peluang ke depannya. Nah, selain leadership, itu leadership sangat penting sekali ya Bapak Ibu ya, karena leadership yang action to change the organization or institution ya. Seperti contoh ya, 2020 itu terjadi perubahan besar ya, terjadi perubahan besar. Siapa leader yang mampu melihat perubahan besar, maka dia akan menjadi the leading organization atau the leading institution di antara perusahaan-perusahaan yang lain ya. Seperti contoh Bank Jago ya. Bank Jago ini Bank Arto ya. Bank Arto itu market cap ini kalau ada yang investasi di Bursa Efek Indonesia maupun yang ada meneliti di perusahaan-perusahaan TBK, 2020 2021 ini perusahaan teknologi ya, perusahaan teknologi itu kenaikan valuasi market. Valuasi market adalah masyarakat menilai perusahaan ini nilainya berapa. Dan perusahaan teknologi ada yang naiknya sampai 1000%, dan bahkan ada sebuah perusahaan di cloud data system itu naiknya sampai 14.000% ya, luar biasa sekali. Nah ini artinya apa? Teknologi change everything sebenarnya ya. Dan hanya pemimpin-pemimpin yang memiliki visioner yang bagus, dia akan melihat keadaannya seperti itu. Sepertinya contohnya adalah CEO daripada Bank Arto. Bank Arto ini adalah Bank Jago ya, Bank Jago, dan kemudian CEO-nya adalah Jerry Eng. Jerry Eng ini dulu adalah dia 10 tahun yang lalu dia besarkan BTPN. Ya BTPN waktu itu dia melihat bahwa BTPN harus bergerak ke ekonomi mikro dan menengah. Dan dia melihat peluang seperti itu. Akhirnya BTPN menjadi sebuah bank yang luar biasa dengan market valuasi yang sangat tinggi. Ditinggalkan oleh Jerry Eng juga menjadi market book value yang sangat besar sekali ya. Sebuah perusahaan perbankan yang sangat disegani di Indonesia. Kemudian Jerry waktu 2019 dia ke Amerika melihat apa yang terjadi
di dunia ini ya. Kemudian dia kok mau ke satu tempat dan tempat lainnya dia naik taksi online pada saat itu 2018 2019 kan. Dengan mudahnya pakai Uber, kalau di Amerika pakai Uber. Dan kemudian pakai Uber mereka dia pesan dan dengan mudahnya jemput di poin, kemudian antar ke tempat tujuannya. Dan harganya sudah ada. Dan luar biasa adalah digitalization membantu arah, koordinat, dan semuanya sangat tepat sekali. Akhirnya dia pulang ke Indonesia, dia pikir, ini saatnya perbankan juga sudah harus rubah. Rubahnya adalah ke faktor digitalization. Ke digitalization, dia beli Bank Jago itu, banknya sebenarnya bank nggak terlalu besar, di Bandung ada 6 cabang, sama kantor pusat. Setelah dia beli, dia perbaiki manajemen, kemudian beserta tim intinya perbaiki manajemen, dan akhirnya cabang itu ditutup menjadi 3, tetapi layanan secara digital. Dan akhirnya kerjasama dengan Gojek nanti semua beberapa perangkat pembayaran nanti bisa diakses di Bank Arto atau Bank Jago ini. Nah, disinilah the change ya, bagaimana bisa melihat peluang dan collaboration. Ya, termasuk nanti 2022 ini kita akan melihat perubahan digitalization sebuah startup besar yang akan IPO, yaitu Gojek dan Tokopedia GoTo ya. Dan ini adalah market cap-nya luar biasa sekali ya. Mendekati, ya saya bisa katakan mendekati market cap-nya itu adalah BCA, kemudian Astra, bank 4 buku besar itu ya di Indonesia, dan itu valuasi marketnya besar sekali. Dan itu membuktikan bahwa teknologi, cara berpikir, leadership itu merubah semuanya, ya merubah semuanya. Nah, teknologi leadership merubah hampir semuanya, tetapi dibutuhkan leadership ya. Dan 4 ini adalah finance, sales marketing, sistem proses, dan human resource. Dan sistem proses 4 ini, sebenarnya 4 ini ditambah lagi leadership, maka keseluruhan organisasi yang mau rubah bukan hanya rubah di satu sisi, tapi harus rubah di 4 sisi dan memiliki leadership yang sangat kuat sekali, baru perusahaan itu dapat mengalami transformasi atau perubahan. Even itu adalah pandemik, itu tidak akan mengalami masalah sepertinya Astra Group ya. Kita melihat bahwa Astra itu luar biasa sekali. Dan tahun lalu saya diberikan kesempatan untuk kita membuat webinar bersama. Waktu itu salah satu direktur Astra, yaitu Pak Bambang Paulus, itu dia cerita tentang bagaimana transformasi Astra itu. Semua petinggi-petinggi Astra itu dibawa ke Silicon Valley di Palo Alto sana. Ya, Palo Alto itu dia segitiga emas, kalau di Indonesia seperti kalau di Silicon Valley ya Jababeka sebenarnya ya. Saya ketemu Pak Suteja, dia bilang ini mirip sekali dengan Silicon Valley yang di Amerika. Jadi itu yang terjadi, perubahan-perubahan itu harus menyeluruh, dan kemudian ada finance, sales, marketing, sistem proses, dan human resource. Nah, 4 ini sebenarnya bukan ilmu baru, tetapi saya memang paling suka adalah sederhanakan menjadi sebuah konsep STAR ya. Nantinya STAR itu ada jabarannya secara vertikal dan horizontal, apa yang harus diperbaiki itu seperti apa. Finance, sales, marketing, sistem proses, dan human resource itu adalah sebenarnya ilmu ini adalah balance scorecard-nya. Dipopulerkan oleh Norton dan Kaplan tahun 80 sekian. Dia mendapatkan penghargaan ya, karena waktu itu banyak perusahaan yang marketingnya bagus kok tiba-tiba bermasalah. Kalau finance-nya bagus kok tiba-tiba bermasalah. Jadi sebuah perusahaan yang bagus harus ada 4 plus leadership ya. Finance harus kuat, sales marketing harus kuat, sistem proses harus kuat, human resource itu harus kuat. Oke, next slide, Bu Nina. Nah, jadi Star Business ini apa? Star Business ini saya konsep merangkum ya dengan ilmu manajemen yang saya belajar banyak dari Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada guru besar, profesor, ya ketua program studi, Bu Dr. Endam Sulistiarini, Bu Yeni Apsa yang memberikan inspirasi dan kemudian mendukung, memberikan tentang keilmuan, sehingga saya penelitian di lapangan ini menjadi sebuah konsep yang sangat bagus sekali ya. Ya, Star Business adalah standardization. Nah, nanti di next slide akan saya jabarkan di sebuah perusahaan, institusi maupun bisnis maupun non-profit, apa yang perlu distandarisasikan ya. Dan kemudian setelah standarisasi kuat,
perusahaan sudah memiliki dana atau organisasi sudah berjalan dengan baik, next step adalah building trust. Kita harus mendapatkan kepercayaan dari customer, seluruh stakeholder yang ada mendukung perusahaan. Kemudian setelah mendapatkan kepercayaan, kita memiliki standar organisasi yang bagus. Baru keempat adalah amplifier atau attracting the best employee. The best employee kita tarik masuk, dari sanalah kita bisa amplifier, mendukung perusahaan menjadi lebih tinggi lagi. Akhirnya kita mendapatkan results yang bagus dan kita ready untuk go public. Sebenarnya perusahaan di Indonesia arah ke depannya adalah secara profesional. Ya, secara profesional adalah kita masih jalan secara family business atau profesional bisnis non IPO, atau bisa juga kita membuat bisnis itu menjadi TBK. Dan banyak perusahaan, saya beberapa kali bersama Bursa Efek Indonesia, kemudian OJK, kita ada beberapa kali buat webinar maupun seminar tentang IPO. IPO ini sebenarnya adalah salah satu konsep bisnis yang sangat bagus. Kenapa? Karena satu, perusahaan yang sudah IPO itu pasti ikut corporate governance, karena perusahaan itu selalu dipantau apa yang dia lakukan, kemudian financial statement-nya seperti apa, harus diaudit oleh akuntan publik, dan kemudian kalau ada masalah itu pasti kena punishment, bisa di blacklist, bahkan di delisting oleh Bursa Efek Indonesia, tidak boleh diperjualkan lagi, sahamnya di freeze, ya seperti itu. Nah, sangat bagus sekali. Jadi next step adalah result-nya adalah yang bagus adalah perusahaan ready untuk menjadi IPO dan menjadi grup perusahaan. Pertama, IPO itu bagus, good corporate governance. Kedua adalah profesional yang akan mengisi. Karena sahamnya dimiliki oleh publik, maka dipantau oleh banyak shareholder dari publik. Jadi publik yang menilai dan memberikan masukan. Jadi kalau tindakannya salah dan tidak meningkatkan performa perusahaan, pasti nanti publik akan, shareholder itu akan memberikan masukan. Nah, kemudian kalau sudah besar apa? Kalau IPO itu sangat bagus. IPO adalah salah satu proses pemerataan ekonomi bagi masyarakat dan rakyat Indonesia. Karena IPO kita semua bisa memiliki saham. Even itu adalah dari akademisi, kemudian profesi, dan kemudian pebisnis. Kita bisa membeli perusahaan-perusahaan yang sudah IPO. Jadi kalau di Malaysia, Singapura, kenapa di Singapura itu walaupun kita melihat mereka ya kerjanya driver, dan kemudian kerjanya adalah mungkin office boy di sebuah perusahaan, di sebuah hotel maupun di bandara, tapi mereka hidupnya berkecukupan karena sebagian pendapatan mereka adalah diinvestasikan di saham-saham. Ya, saham-saham bisa memiliki saham-saham yang ada yang bagus ya. Kalau di Indonesia, Bursa Efek Indonesia sudah ada 700 sekian emiten yang tercatat, ada 700 sekian saham yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Jadi masing-masing boleh memilih, kemudian investasi di sana. Ya, result terakhir adalah saya melihat menjadi sebuah publik yang perusahaan yang corporate yang profesional, dan kemudian langkah berikutnya bisa juga IPO ya. IPO saya paling suka si perusahaan yang IPO karena itu yang saya ceritakan tadi, good corporate governance, profesional dan dipantau, dan mereka dituntut inovasi secara terus-menerus, dan kemudian semua orang bisa mendapatkan kesempatan untuk memiliki share di perusahaan tersebut. Ya, jadi itu 4 konsepnya, 4 tingkatannya. Perusahaan itu harus memiliki standarisasi, nanti saya akan ceritakan. Kemudian building trust, attracting the best employee, baru bisa amplifier. Amplifier adalah mendukung supaya dia menjadi lebih profesional, lebih profitable. Dengan standarisasi, building trust, attracting, amplifier, the best human resource di dalam perusahaan kita, maka kita akan ready untuk ekspansi go public maupun go internasional seperti yang dilakukan oleh Mayora ya. Mayora luar biasa sekali, tim peneliti, tim marketing, branding, kemudian tim product research and development, mereka kuat sekali. Sehingga dia bisa memasuki banyak negara dengan apa yang sangat luar biasa. Oh, ini saya melihat Bu Profesor Baby ya. Selamat siang, saya sapa dulu profesor saya ini. Saya belajar banyak ini sama Bu Profesor Baby Karina. Terima kasih Bu Prof.
Salam hormat saya untuk Bu Prof ya. Nah, oke. Jadi ini ada 4 yang secara tingkatannya. Next saya akan jabarkan bagaimana prosesnya, dan 4 ini adalah saya jabarkan menjadi horizontalnya, vertikalnya adalah 5 yang tadi, ada leadership, finance, sales marketing, proses bisnis, dan human resource ya. Oke, tolong dibantu next slide. Nah ini ya, ini slide saya akan cerita beberapa slide ini penting. Ini adalah flow the step of star business ya. Jadi inilah step of star business ini yang saya berikan ke banyak perusahaan. Mudah-mudahan ya, klien saya waktu bulan 3 tahun 2020 saya penerbangan dari Jakarta, sebenarnya masih ada tanggal 24 Maret saya harus ke Surabaya untuk ceritakan Star Business untuk beberapa kita akan ketemu sharing di ekosistem atau komunitas bisnis di Surabaya. Tetapi tanggal 20 saya langsung balik karena waktu itu sudah ada pengumuman ada 2 yang sudah terinfeksi COVID-19 itu di Bekasi. Jadi saya lihat kondisi sudah tidak mungkin, saya fight back dan kemudian saya merenungi sampai di Medan. Saya merenungi apa yang harus dilakukan ya. Ini sepertinya baru pernah terjadi yang tidak bisa bergerak apa-apa karena mengalami pandemi COVID-19 ya. Nah waktu itu saya pulang, kemudian saya follow up beberapa klien saya karena di Jakarta sudah tidak mungkin by Zoom dan kemudian Surabaya by Zoom. Di Medan saya masih bisa pendekatan mereka dengan protokol kesehatan yang sangat ketat sekali ya waktu itu, dan kemudian jarang ketemu, adapun ketemu itu jaga jaraknya luar biasa sekali. Dan saya implementasi luar biasa adalah klien yang di Medan ini, termasuk tadi yang saya cerita, Panen Houseware, ada Awi Coffee, ada BTSA Logistik, Euro UPVC, dan beberapa corporate, ya kemudian JNE itu mengalami perubahan yang luar biasa, di mana banyak perusahaan mengalami tekanan, tetapi dengan konsep STAR ini, mudah-mudahan ini beberapa klien itu mengalami pertumbuhan dan mampu menciptakan sebuah momentum perubahan, karena bukan hanya secara mental kita berubah, harus agility ya, tetapi kita diminta untuk melayani customer. Waktu itu kita profit sudah tidak dipikirkan lagi. Bagaimana bisa menolong customer? We do empathy marketing, empathy bisnis ya. Klien yang tidak mampu, yang tidak kita support mereka. Customer yang mungkin tertekan secara ekonomi, secara fisik dan sebagainya, kita support mereka. Bagaimana pikiran kita adalah mereka bisa mengalami tekanan ini dan hadapi supaya mereka bisa melewati krisis ini dengan baik. Dan ternyata, dan ini mendekati akhir 2021 dan beberapa klien itu mengalami growth yang luar biasa karena akses dengan digitalization, dan kemudian kita juga empathy marketing supaya nanti perusahaan-perusahaan kita semakin dicintai oleh customer dan masyarakat ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat itu yang dari kiri ke kanan itu adalah prosesnya ya, ada standarisasi, trust, amplifier tadi adalah attracting the best employee, results-nya adalah rocket. Nah itu adalah prosesnya, bagaimana membangun step by step perusahaan dari kecil menjadi besar, profitable, bahkan menjadi go public dan menjadi konglomerasi. Caranya itu aja Bapak Ibu semuanya ya. Saya research di banyak perusahaan, kemudian saya implementasikan, saya Zoom, kemudian saya banyak mengundang CEO di Indonesia. Prosesnya more or less sama. Kurang lebih adalah seperti itu. Nah, kalau di kolom atas ke bawah itu ada finance, sales, marketing, business process, SDM, dan leadership. Jadi saya bagi atas ke bawah itu ada 5, dari kiri ke kanan itu ada 4. Kalau Bapak Ibu cermat, kemudian memahami proses yang satu demi satu, saya percaya pasti perubahan akan mengalami lompatan kuantum yang sangat super dan luar biasa sekali. Nah, dari finance apa? Sebuah perusahaan yang baru didirikan itu kita harus memiliki standarisasi. Ya, apakah itu instansi dan sebagainya, kita harus memiliki standarisasi. Minimal finance report itu sudah ada, artinya transaksi uang masuk, uang keluar, dan sebagainya. Kenapa banyak UMKM pebisnis itu menjadi masalah? Karena standarisasi finance itu tidak ada. Uang keluarga, uang sendiri dengan uang bisnis itu dicampur. Sebenarnya kita tidak bisa menghitung berapa profitable dari sebuah yang didapatkan dari usaha, supaya kita tidak overspend.
Yang menjadi masalah adalah overspend. Yang menjadi masalah lebih lagi adalah overspend ini menyebabkan pinjaman dari bank atau modal kita tergerus. Ya, belum saatnya kita untuk memiliki aset yang lebih bagus, gaya hidup yang lebih bagus. Biasanya sering terjebak di sana. Ya, jadi super hati-hati di dalamnya sana. Kemudian standarisasi apalagi? Margin keuntungan, market share kita berapa, break-even point-nya berapa, kita harus hitung dengan cermat. Nah, inilah adalah tugas dari finance. Kemudian, standarisasi sudah ada, laporan sudah ada, kita sudah tahu. Dengan adanya laporan yang terstruktur, kita bisa tahu sumber pendapatan kita di mana, pengeluaran kita di mana, sehingga itu menjadi dasar bagi perusahaan untuk menyusun rencana ke depan, apakah capex-nya, capital expenditure-nya seperti apa, branding-nya seperti apa, dan ini sangat penting sekali ya. Kemudian building trust, itu sudah harus profit, ya perusahaan sudah ada profit, financial report itu biasalah, biasa kalau kita sudah belum menjadi PKP ya, PKP itu dengan omset 4,8 miliar ke atas, di bawah itu biasanya tidak membuat laporan rugi laba, tetapi saran saya kita harus mengerti sih. Sebuah perusahaan institusi bisnis ya, ini kan cerita ke overall bisnis, kita harus cerita bahwa laporan keuangan itu sangat penting sekali. Kita bisa melihat scan arus kasnya seperti apa, kemudian financial statement, rugi labanya seperti apa, neracanya seperti apa, kita bisa tahu keadaannya seperti itu. Nah, kemudian sampai kepada amplifier, ya report dan profit itu sudah harus ada. Nah, kalau untuk ready untuk go public, ada perusahaan yang kita bisa akuisisi dan kita bisa masuk ke perusahaan-perusahaan yang lebih luas lagi di seluruh Indonesia, artinya naik levelnya udah naik level yang mungkin dari lokal, dari perusahaan perorangan menjadi PT skalanya udah PKP menjadi lebih besar lagi, bisa ekspansi, ekspor, dan kemudian bisa TBK. Kalau TBK itu ceritanya udah adalah financial report-nya sudah harus ada, profit. Nah, kita cerita lagi adalah properti, aset manajemennya seperti apa, IPO pasar sahamnya seperti apa, investment portfolionya seperti apa. Nah, ini sudah level strategis di mana financial management, financial control ini sudah harus sangat kuat sekali. Di mana kalau uang ini diinvestasi atau dibelikan mesin atau diakuisisi dan sebagainya akan membuat perusahaan menjadi kuat. Ya, financial sangat penting. Banyak yang kurang peduli di financial, akhirnya overspend dan kemudian terjadi masalah di keuangan. Kenapa krisis ini banyak menyebabkan perusahaan menjadi bankrupt? Karena biasanya krisis ya, apakah itu krisis keuangan? Ini pandemi juga sebuah krisis. Saya mendapatkan informasi ya beberapa lah ya, ada teman-teman yang di perbankan itu NPL, non-performing loan-nya itu meningkat tajam. Dan bahkan banyak perusahaan yang masuk ke PKPU dan kepailitan. Kenapa bisa terjadi? Karena preparation. Pada saat tidak menjadi masalah, mungkin pinjam uang di bank itu dialokasikan, banyak orang yang membeli properti, rumah, mobil, dan sebagainya. Pada saat bisnis bisa jalan, is no problem. Karena semua akan tercover kembali. Tetapi pada saat bisnis menjadi masalah, bisnis sumber pendapatan udah menjadi masalah. Kemudian expense atau cicilan kewajiban itu harus dilakukan secara konsisten. Akhirnya ini menjadi masalah, imbasnya ke kewajiban itu, dan akhirnya karena tidak sanggup bayar maka akan menjadi masalah ke perbankan. Itu yang terjadi sih. Jadi mengelola financial, mengelola sebuah perusahaan dari aspek manajemen ya, manajemen strategi, kemudian SDM, proses bisnis, marketing dan sebagainya. Bapak Ibu yakin dan percayalah, finance ini harus dikendalikan dengan sangat ketat sekali. Untuk itu adalah sebagai alat monitoring kita dan untuk mendukung perusahaan bisa ekspansi maupun growth ke depannya. Nah, yang kedua apa? Sales and marketing. Sales and marketing ini sangat penting sekali ya. Sales dan marketing beda ya Bapak Ibu ya. Sales adalah bagaimana kita menjual produk persuasif kepada pelanggan. Ini ada produk bagus, cocok untuk Bapak Ibu, bisa menurunkan resiko ini, bisa membuat mesin produksi bisa menjadi lebih besar dan sebagainya, output lebih besar, kemudian lebih sehat dan sebagainya. Ya,
Kan banyak ini, karena selama pandemi ini juga banyak sanitizer, kemudian masker yang 2 lapis, 3 lapis, 4 lapis, sampai kepada modelnya macam-macam. Ya, ini adalah sebuah produk yang dijual. Kalau sales, tugas sales adalah menjual, persuasif. Marketing beda. Marketing ini adalah bagaimana dia before dan after. Sales itu adalah kontak kepada customer, marketing adalah before dan after. Before membuat produk, dia research dulu. Itu tugas marketing. Tugas marketing adalah penelitian. Sekarang produk apa yang digemari di market? Oke? Digemari di market. Banyak perusahaan yang mengalami masalah karena marketingnya tidak kuat. Marketingnya tidak kuat, dan kemudian research-nya tidak dilakukan. Ya, research seperti penelitian. Ya, kita misalnya lakukan penelitian di akademisi, di kampus itu adalah one of the best research. Karena apapun yang kita lakukan adalah penelitian. Penelitian di market behavior, kemudian penelitian di market seperti apa, dan dari sanalah berawal dari kita desain produk yang bagus. Ya, seperti Tesla. Tesla itu karena dia menjawab tantangan. Dunia semakin langka terhadap bahan bakar fosil. Ya, bahan bakar fosil semakin langka. Oleh karena itu, Elon Musk dia berpikir ini adalah sebuah opportunity elektrik. Pada saat itu dia buat mobil elektrik adalah sebuah mobil yang mungkin kalau kita dengar mobil elektrik adalah mobil yang sangat pelan sekali, seperti mobil golf ya. Mobil golf yang sangat pelan sekali, yang mungkin jalannya 5-10 km per jam, sangat pelan sekali, tidak mungkin terjadi. Banyak orang mengatakan seperti itu. Tetapi si Elon Musk dia kumpulkan the best engineer-nya di dalam ruang meeting. Saya mau mobil listrik tetapi mampu melaju 160 km per jam. Engineer-nya pikir, sehingga keluarlah ini baterai harus gede, kemudian aerodinamis, dan kemudian bentuknya sama seperti mobil-mobil yang ada di pasaran saat ini, ya, maupun supercar seperti itu. Ya, supercar sekarang mobil listrik bisa lari 200 juga. Ini luar biasa sekali karena pemikiran yang sederhana dari seorang pemimpin, ya. Sales and marketing. Marketingnya dia melakukan research, ya, research. Elon Musk dia tahu bahwa untuk dia as a good leader dan visionary leader, dia sudah tahu ke depannya adalah mobil listrik akan menjadi juara. Kenapa? Karena mobil berbahan bakar fosil itu polusinya gede dan konsumsi energinya juga gede sekali, ya. Kalau listrik kan bisa di renewal, di charge kembali dan sebagainya. Baterai ini menjadi gede. Sehingga dunia dengan perubahan seperti itu, Tesla keluar dan banyak perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan mobil listrik, akhirnya bahan baku untuk baterai semakin bagus ini. Dan kebetulan Indonesia adalah penghasil nikel yang terbesar salah satu penghasil nikel terbesar di dunia adalah nikel untuk bahan baku baterai. Makanya Bapak Presiden ini luar biasa, dia stop. Kalau mau, yuk bangun pabrik di Indonesia. Dan ini terbukti. Sekarang Eropa itu gugat Indonesia, nggak peduli. Indonesia nanti the next sumber dari baterai yang luar biasa sekali. Nah, marketing itulah bedanya. Kalau jualannya adalah kita menjual. Kalau marketing adalah kita research, ya, kita research. Ya, kita research sebelum terjadi penjualan. Kalau marketing apalagi after sales service. We giving the service. Kalau jual udah selesai. Kalau tanpa departemen marketing membantu, maka customer tidak akan satisfied, ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu building trust, kita harus ketahui diferensiasi produk kita, know your customer very well, ya. Apapun perusahaan, kita harus memiliki diferensiasi, ya, Bapak Ibu semuanya, ya. Apapun yang kita lakukan, produk dan jasa, kita harus memiliki diferensiasi yang kuat. Diferensiasi adalah pembeda, ya, pembeda yang kuat supaya kita diingat. Tesla dia keluar dari comfort zone untuk membuat mobil listrik dan akhirnya teknologi dikedepankan lagi dan dia buat menjadi lebih murah lagi. Kemudian building image, ya, ada strategi efektivitas building image adalah branding, biasanya sekarang bisa offline dan online. Kemudian makin tinggi lagi bagaimana amplifier, kalau kita sudah building trust dengan building image, kemudian kita amplifier dengan know your market very well, ya kan, easy to buy, yaitu produk kita harus mudah untuk dibeli. Kemudian product development, ya. Jadi saya selalu memikirkan dan memberikan support kepada klien. Kalau kita mau maju, misalnya saat ini produk kita sudah berhasil, kita harus memilikikan 2 step ke depan. Setengah tahun lagi produk kita apa yang akan kita luncurkan.
1 tahun lagi apa produk akan kita luncurkan? Karena produk itu sekarang sangat pendek sekali, produk life cycle ya. Produk life cycle sangat pendek sekali, mudah tergantikan dan mudah sekali banyak seperti apa ya, desain-desain yang baru akan menggantikan desain-desain yang lama seperti itu. Nah, kemudian ini ya marketing strategi dan corporate branding ini menjadi sesuatu yang bagus ya. Nanti Bapak Ibu bisa nanti slide-nya saya berikan kepada Bu Nina ya. Bu Nina nanti bisa share untuk teman-teman sama rekan-rekan semuanya yang ingin melihat prosesnya. Mari kita riset bersama lagi. Apakah yang disampaikan ini benar? Tapi saya sudah melakukan riset dengan berbagai CEO implementasi dan ini konsepnya adalah sampai sekarang ini saya banyak gunakan untuk mendukung banyak perusahaan melalui program coaching dan consulting yang diberikan dan mudah-mudahan banyak yang mengalami peningkatan event itu selama pandemik ya. Oke. Ini sudah 2 tadi ya, finance, sales, marketing. Masih ada 2 slide lagi. Oke, sekarang di operational. Operational adalah saya cerita adalah bagaimana memberikan pelayanan terbaik. Saya punya sales marketing building image yang bagus tapi kirimnya lambat. Masalah juga. Jadi, sebuah perusahaan yang memiliki proses bisnis yang bagus, dia harus memiliki standarisasi delivery on time. Apa yang kita janjikan, we do it. Kita lakukan, commit to our customer, dan sales and production sesuai dengan target. Nah, proses bisnis, operational lebih kepada adalah pengiriman, tepat waktu, dan inilah yang diberikan kepada customer supaya wujud ya. Apalagi perusahaan itu semakin gede, kita harus all department, bukan hanya marketing. Memberikan pelayanan kepada customer, not only marketing department, tetapi juga harus lintas organisasi, seperti pembelian. Kalau pembelian bahan bakunya lambat, otomatis proses produksinya lambat dan sebagainya. Kalau trading dia lambat juga ya, informasinya lambat. Kalau misalnya infrastruktur di lapangan tidak ada, ya lambat juga ya, seperti itu. Jadi memang harus building trust. Kemudian kalau amplifiernya adalah sampai kepada research and development ya, research and development produk baru apalagi yang bisa dikeluarkan. 3 step ya, Bapak Ibu semuanya. Pertama, walaupun kita memiliki produk yang bagus, tetapi produk bagus, Bapak Ibu percayalah, sangat cepat akan menjadi kadaluarsa. Karena produk life cycle akan semakin pendek. Inilah dunia. Sekarang sudah co-branding, ya, co-production, dan kompetisi juga ada. Bu Endang pernah sampaikan, Bu Dr. Endang pernah sampaikan, co-competition. Kita kompetitor sekarang sudah bersatu untuk membuat produk baru. Daihatsu ketemu dengan Toyota, ada Avanza dan Xenia, seperti itu. Nah, ini sekarang udah zamannya, dan informasi itu dapat sangat cepat sekali. So be careful. Walaupun kita sedang berhasil, jangan terlalu bangga, karena 2 tahun, 3 tahun ke depan belum tentu, setengah tahun ke depan belum tentu. Ya seperti case-nya si Nokia. Nokia waktu itu dia percaya bahwa connecting people akan menjadi selamanya. Ternyata tidak, masuk ke BlackBerry. Kemudian BlackBerry ambil alih. BlackBerry juga sangat percaya kepada prosesnya, RIM-nya, research in motion-nya. Akhirnya dengan open source Android, Samsung ambil alih dan akhirnya menjadi sebuah market smartphone yang terbesar di dunia. Nokia menjadi hilang dan kemudian BlackBerry juga menjadi hilang ya. Nah, kemudian sistem and process ya. Tadi operational harus excellent, sistem and process ini sangat penting, Bapak Ibu. Standarisasi, sistem and process. Saya mulai membangun perusahaan, apapun perusahaan itu, institusi apapun. Pertama harus memiliki visi yang jelas, misi yang jelas, values yang jelas. Values itu ada budaya, baru kita bisa rumuskan strategi, struktur organisasi yang jelas, kemudian dari struktur kita bedah menjadi job desk yang jelas, kemudian kita bisa ada IT, Information Technology System, yang membantu untuk melinirkan semuanya, termasuk accounting dan operational system. Biasanya saya benahi perusahaan adalah standarisasi seperti itu. Perusahaan yang tidak ada visi bisa maju, nyatanya dia sudah maju, bisa, tetapi kalau tanpa visi, dia hanya mencoba-coba. Dia tidak tahu, ya, dia tidak tahu mau jalan kemana. Contoh aja Elon Musk one of the best. Pada saat dia keluar mobil listrik, dia sudah tahu bahwa dunia akan tergantikan sebagian besar ada mobil listrik. Saya harus mampu seperti itu. Demikian juga banyak orang akan wisata ke ruang angkasa. Dia pertama yang mempopulerkan, akan bawa banyak sekali orang ke ruang angkasa, ke Mars sekalipun. Nah,
Pemimpin yang ingin maju besar adalah pemimpin yang memiliki visi yang bagus ya, kemudian dengan misi, values dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian building trust itu ya kita masuk ke systemize ya. Systemize adalah SOP, SOPI, instruksi kerja dan sebagainya. Kemudian baru amplifier, kita dari systemize itu kita sudah harus menentukan KPI yang diturunkan dengan balance scorecard. Dengan remunerasi sistem yang bagus ya, reward and punishment yang bagus, sampai kepada ada manual booknya. Oke, the last slide Bu Nina. Nah, ini human resource. Ada dua lagi sebenarnya. Human resource itu penting ya. Human resource itu standarisasi adalah rekrutmen. Kita sudah harus memiliki supervisor kalau perusahaan berkembang. Kemudian ada operational level supervisory ya. Building trust, kita harus ada manager level. Kalau amplifier untuk membuat perusahaan semakin maju dan berkembang, kita harus ada memiliki manager level dan GM ya, general manager. Dan kemudian kalau mengatur manusia adalah plot the right man in the right place. Biasanya scan dulu ya, potensinya apa? Dia punya karakter behaviornya apa? Ada yang cocok di accounting, ada yang cocok di marketing. Plot lah orang-orang terbaik di bidangnya. Ya, terbaik di bidangnya. Kemudian reward and punishment menjadi jelas, maka orang akan termotivasi untuk maju dan berkembang. Last slide, Bu Nina. Leadership, ya ini seperti yang saya sampaikan. Tadi sudah ada 4 ya. Ini last slide adalah leadership. Kita harus memiliki chef management yang bagus. Sebelum kita mengatur orang lain, harus mengatur diri, disiplin, kemudian pola kerja, KPI dan sebagainya itu harus bagus sekali ya. Kemudian work hard, ya kita value-values work hard itu training your team. Seorang leader itu harus memiliki kemampuan untuk training tim kita. Kemudian harus memikirkan aktif dan pasif income ya. Kemudian setelah mereka dapat bekerja, building trust adalah kita willing to pay ya. Kalau perusahaan berkembang, bagi saya willing to pay profesional tim itu wajar. Karena kenapa? Kalau orang yang memiliki kinerja dan capability yang bagus, tentunya dia akan mencari sesuatu yang lebih baik ya. Jadi perusahaan harus willing to pay dan support your sales and marketing juga, listen to your market ya. Ini beberapa description training and routine, training and running on the system ya, sampai kepada terakhir itu adalah leadership harus bisa membawa perusahaan menjadi go nasional, internasional maupun go public ya. Dan untuk mendukung supaya tim bisa kuat, tim bisa up and down, kita harus memiliki skill yang namanya coaching, kemudian supporting, delegasi kepada mereka, jangan semua kerja sendiri. Kemudian ya mereka dibayar berdasarkan juga performance ya, performance yang bagus kita bayar dengan bagus ya. Kemudian dengan demikian perusahaan akan menjadi ready untuk take off lebih kencang lagi, melayani lebih besar lagi. Indikatornya apa? Penjualan meningkat, size of company itu semakin besar, profitable dan jangka panjang ya, seperti itu ya. Kalau masih turnover-nya masih tinggi berarti ada masalah. Rugi profit and loss-nya masih belum stabil berarti ada masalah. Itu harus kita cek satu persatu lagi. Demikian yang disampaikan. Jadi Bapak Ibu bisa melihat bahwa dari kiri ke kanan itu adalah standarisasi. Apa yang harus distandarisasi? 5 ya. Finance, sales marketing, operational, proses bisnis, SDM, proses bisnis sama operasional sama, SDM sama yang kelima adalah leadership. Kita harus memiliki leadership supaya memiliki pandangan jauh ke depan yang akan membawa perubahan yang besar bagi organisasi maupun institusi dan manajemen yang kita pimpin. Baik, Bu Nina, saya kira sudah cukup. Kita masuk ke Q&A ya. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Terima kasih ya Pak, pemaparannya sungguh sangat memberikan insight yang baru buat kami semuanya. Sebelumnya saya rangkum sedikit Pak. Ya. Jadi tadi dari penjelasan Bapak, untuk start ini ada 4 faktor, sebenarnya 5 ya Pak faktor yang utama. Yang pertama itu finance, yang kedua sales dan marketing, lalu sistem dan proses, dan kemudian human resource. Tapi yang tidak kalah penting itu adalah tentunya leadership ya. Leadership ini tentunya membutuhkan agility. Jadi kalau agility, kalau boleh saya tambahkan sedikit Pak, mungkin masih ada yang kurang paham. Jadi agility ini artinya lincah. Jadi sikapnya itu proaktif dan aktif untuk menghadapi challenge. Challenge itu diubah menjadi opportunity. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, nanti di sini juga tadi Bapak menjelaskan start itu dia
dimulai dari S ya Pak, scan. Jadi scan the company, jadi kita tahu tuh akar masalahnya ada di mana, terus di mana yang mau diperbaiki, hingga poin nanti mendapatkan result. Resultnya ini at the end of the day kita berharap perusahaan itu bisa IPO ya Pak, initial public offering. Nah, kalau sudah IPO dia akan menjadi perusahaan yang government, transparan, di mana pemiliknya itu bukan cuma perusahaannya aja, tetapi juga publik ya. Kalau di Indonesia ya seluruh rakyat Indonesia bisa beli gitu, selama udah punya KTP dan NPWP tentunya. Oke, kita akan buka sesi Q&A buat teman-teman yang mau bertanya, silakan ajukan pertanyaannya, karena kebetulan ini webinarnya open ya, so everyone can ask a question. Ya, silakan Bu. Ya, kita diskusi lah ya. Semoga bisa memberikan dari sudut pandang, berbagai sudut pandang. Terima kasih. Silakan, Ibu. Ya. Sepertinya masih bau ini nih teman-teman yang mau tanya, tapi saya juga punya pertanyaan nih Pak, kalau boleh. Ya, silakan Bu Nina. Jadi Pak, kalau satu hal nih Pak, one common thing, benang merahnya nih Pak, kalau kita tarik, apa sih Pak yang bikin sukses di dalam membuka usaha? Nah, sukses ya membuka usaha. Yep. Yang paling simple itu artinya kita mampu membaca kebutuhan market. Itu dulu. Dari entrepreneurship itu adalah membaca peluang sebenarnya. Contohnya ya Bu ya, selama pandemik ini apa yang menjadi potensi bisnis? Ya seperti masker, pendukung kesehatan, vitamin dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita bisa membaca peluang ini kita converting menjadi bisnis, gitu loh. Nah, jadi misalnya di situasi tertentu kebutuhan tentang masker, sanitizer, itu banyak perusahaan yang agility itu manuver itu Bu. Manuver yang biasanya misalnya di Sritex itu ya, dia buat pakaian, dia langsung converting ke ya Pak. Converting ke masker, dan kemudian Kalbe Pharma dia buat vitamin banyak, kemudian research tentang COVID-19 ya, obat-obatnya bisa meredam. Waktu itu kan vaksin kan belum ada, semua orang berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan, ada gap di customer. Kunci utamanya adalah customer dulu. Ya, customer needs itu seperti apa? Marketing dulu. Baru kita susun budget, kemudian hitung ini HPP-nya berapa. Kemudian mau jualnya berapa? Kompetisi, kalau kita jual harga seperti ini, kompetisi kita seperti apa? Banyak yang kita bisa produk yang bagus sekali, tetapi produk kita kemahalan. Ini juga satu problem. Nah, kalau gitu bagaimana kita harus bisa mengatasi itu? Ya, buatlah produk yang diferensiasinya bagus. Produk kita lebih mahal, tapi unik ini, yang orang lain nggak ada. Mungkin orang akan masih mau membeli dengan kita. Itu loh. Dan kemudian digitalization. Digitalization itu adalah hanya faktor pendukung, tetapi the first thing adalah kita mesti research customer needs-nya apa. Begitu kita tahu needs-nya, maka kita akan melayani mereka. Customer needs ke depannya ya seperti contoh sederhana itu tadi pandemik, orang sanitizer dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian needs-nya sekarang apa? Mungkin handphone yang bisa smartphone, bisa berinteraksi dan macam-macam, buat software yang bisa mendukung ke arah sana. Kemudian needs-nya apa sekarang? Mobil yang simple ya, city car kan. Sekarang yang penting bisa hemat, dan ya makanya semua berlomba-lomba untuk membuat city car. Ada city car yang dia bentuknya nggak terlalu besar dan bisa untuk mobilitas dan low budget, dan kemudian bisa efisiensi bahan bakar. Nah, kita bisa sekeliling, tidak bisa mengetahui seperti itu sih, Bu Nina. Oke, Pak. Business customer itu paling penting. Itu yang ilmunya Bu Dr. Endang itu. Iya, baca customer ya, Pak. Iya. Nah, kedua lagi, kalau misalnya belum ada yang bertanya, saya sharing sedikit ya. Finance juga penting. Banyak di usaha ini, kalau kita mau entrepreneurship atau membangun sebuah bisnis, biasanya ada modal kan? Ada modal sendiri. Kalau misalnya nggak cukup, modal IMF lah. Istri, mertua, dan family kan? Kirain tadi skala global nih Pak, IMF lumayan. Istri, mertua, family ya kan? Jadi modal, setelah itu bisa dari bank atau dari patungan. Nah, persoalan pertama mengembangkan bisnis adalah pada saat pertama pasti
market kan belum banyak karena kita lagi proses branding, menjual. Expand kita masih tinggi. Biasanya ketahanan itu orang sering tidak tahan terhadap pengeluaran, akhirnya bisnis ini nggak bisa. Bisnis ini perlu yang namanya konsistensi, ketahanan yang kuat, Bu, persistensi dan daya juang. Karena biasanya kalau bisnis bisa melalui satu proses itu misalnya setahun lebih dan kemudian cash flow sudah mulai bagus, nah dia akan berputar sendiri. Tetapi sekali lagi adalah financial management harus kuat, artinya bisa memisahkan profit, cost, dan mana yang boleh di-spend kan, atau dibelanjakan. Tidak boleh campur. Begitu dicampur, makanya akan mengurangi modal, akhirnya mengalami kerugian. Banyak yang gagal bayar seperti itu. Nah, ini ketahanan itu sangat penting sih. Saya melihat ketahanan, Jack Ma mengatakan ya, Bu ya, itu simpel aja. Memang mengerti juga, kadang-kadang ada baiknya. Banyak hari ini susah kan, besok susah, lusa akan lebih susah lagi ya. Tetapi lusa akan hari yang dapat sebuah hari yang sangat cerah ya. Hari yang sangat cerah, kita akan mendapatkan hasil yang bagus sih kalau kita bisa tahan. Tetapi celakanya adalah lusa banyak yang mati karena nggak bisa lewat gitu. Nah, artinya kalau berbisnis ini adalah ketahanan sih. Produk baru harus ada, financial management harus ada, keilmuan itu penting sekali ya, Bu ya. Tanpa ilmu kita tidak akan ada perkembangan. Terus terang. Walaupun bagi saya ilmu itu adalah mungkin teoritis ya, tapi bagi saya sangat penting sekali. Saya banyak dibantu dengan ilmu manajemen. Saya mungkin ya selama praktek di profesional sebagai GM, sebagai direktur marketing dan sebagainya. Tetapi kalau tanpa ilmu, mungkin saya hanya coba try and error banyak. Tapi dengan keilmuan, saya bisa pengalaman-pengalaman sukses ini saya terjemahkan ke dalam proses yang sistematik, yang saya bisa jelaskan lagi, yang saya bisa gunakan kembali lagi dengan pola yang sama. Jadi antara praktek dengan keilmuan itu sangat penting sekali. Makanya ini luar biasa ini. Ini bukan ilmu adalah ilmu tok, tapi ilmu juga dapat di kolaborasi dengan praktek, maka akan menjadi sangat sempurna sekali. Itu sih, Bu Nina. Boleh Pak, boleh. Ya. Untuk audiens kita, kira-kira ada yang mau bertanya? Boleh bertanya? Ya. Pak Usli. Ini Bu Dr. Endang yang saya hormati, Bu Dr. Yeni Apsa, tadi Profesor Baby Karina ya. Ini yang bersama kita adalah Bu Dr. Endang adalah Bapak Usli Sarsi. Beliau adalah CEO-nya Mahkota Group TBK, Bu Endang. Selamat datang Pak. Ya, selamat sore Pak Usli. Pak Usli Sarsi adalah CEO Mahkota Group TBK. Jadi Pak Usli sangat luar biasa. Perusahaan sawit yang TBK adalah salah satu adalah Pak Usli. Nah, Pak Usli saya kenalkan juga Bu Dr. Endang Sulistiari ini adalah Ketua Program Pasca Sarjana S2 dan S3 Ilmu Manajemen Universitas Sumatera Utara, dan di bersama kita juga ada Bu Dr. Yeni Apsa ya, itu Sekretaris Program Studi untuk Ilmu Manajemen S2 di Ilmu Manajemen. Tadi ada Profesor Baby Karina juga adalah Sekretaris di Program S3 ya. Silakan Bu Pak Usli. Ini sebuah kebanggaan kita bersama semua ini. Salam kenal Bu Endang dan teman-teman. Iya, salam kenal Pak Usli. Ya, senang sekali mendengar paparan dari Pak Sindiet. Saya kira memang banyak sekali yang saya dapatkan ya, terutama dari kita PT Mahkota Group ini sama Pak Sindiet ini sudah bertahun-tahun kita mendapatkan konsultasi yang baik sekali. Cuman di forum ini saya terpikir ada pertanyaan yang mungkin ya Pak Sindiet bisa kasih sedikit solusi. Kalau seandainya ini perusahaan yang jalan ya, kita perusahaan di perusahaan kita ini kan seperti yang kita ketahui kan inovasi perlu, tapi inovasi ini kita melihat terkadang ya SDM kita ini belum seirama dengan kita ya. Apa yang harus kita lakukan sehingga
satu menjaga irama antara inovasi dari pimpinan sampai didistribusikan kepada sampai dengan staf dan karyawan biar seirama. Satu lagi pertanyaan, apakah ada pimpinannya yang kecepatan gitu, menerapkan inovasi-inovasi yang sebenarnya itu terlampau cepat, yang sebenarnya kita nggak perlu terlalu cepat karena investasinya terlalu mahal seperti digitalisasi gitu. Apakah itu terlalu cepat yang mestinya kita harus jaga iramanya gitu. Mungkin Pak Sindiat itu saja pertanyaan saya. Baik. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Usli, luar biasa sudah bersama kita. Bu Dr. Endang nanti berikan masukan sedikit juga ya, dan Bu Dr. Yeni Apsa juga silakan dari segi kajian penelitian ya. Kita bersama, sebenarnya dunia usaha dan dunia akademisi itu kita harus bersatu untuk mewujudkan profesionalisme di bidang usaha. Semakin banyak usaha yang berkembang, semakin profesional, maka negara akan semakin maju. Dan IPO adalah salah satu kunci untuk pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Jadi izinkan saya menjawab terlebih dahulu, sharing aja ya, karena Pak Usli juga luar biasa, CEO Mahkota Group, hari ini berkenan hadir, Mahkota Group TBK, kebanggaan kita Sumatera Utara yang sudah go public dan nasional. Dan ini saya sharing sedikit, kalau untuk supaya bisa sama, itu biasanya ada 3 faktor. Saya riset di banyak perusahaan-perusahaan TBK dan kemudian di seluruh Indonesia. Pertama, ada visi yang jelas, ya, ada visi yang jelas supaya visi ini bisa diterjemahkan kepada seluruhnya. Nah, how to achieve visi ini adalah harus ada misi. Misi biasanya saya tidak lepas daripada STAR atau balance scorecard-nya Norton dan Kaplan. Jadi ada persamaan persepsi di bidang finansial, ada budgeting dan macam-macam yang harus kita koridor bersama untuk fokus, dan kemudian ada operational system yang sama, dan kemudian ada SDM yang berkualitas yang di training secara berkesinambungan supaya bisa inline, dan kemudian harus dikomunikasikan visi misi secara teratur kepada seluruh tim kita. Dan yang paling penting adalah budaya, Pak. Itu berdasarkan riset saya di banyak perusahaan ya, Pak ya. Dan kemudian saya dengan Pak Usli juga berinteraksi juga luar biasa, kita sering ketemu, kita forum bersama. Dan saya melihat itu budayanya penting. Budaya yang bagus akan membuat environment menjadi bagus. Sebenarnya kunci itu ada 3. Kalau balance scorecard terjemahannya itu nanti teknikal yang akan dikembangkan di sebuah perusahaan sih. Itu sih Pak Usli yang saya melihat itu paling penting. Nah, kedua, kecepatan. Nah, kecepatan. Kalau kecepatan daripada seorang leader, pemimpin sangat visioner ya. Biasanya orang-orang yang visioner itu pastinya larinya sangat kencang sekali. Oleh karena itu harus dipersiapkan SDM yang berkualitas, SDM dari mulai perekrutan itu kita sudah tahu. Makanya kalau perekrutan di perusahaan-perusahaan TBK, perusahaan-perusahaan nasional itu biasanya mereka sudah rekrut dari kampus. 10 besar terbaik, mereka sudah tingkat 2, 3, 4 itu mereka sudah rekrut orang-orang terbaik direkrut yang mampu, yang dilihat ini secara pemikiran, secara presentasi dan secara energi dia sudah cukup besar sehingga orang-orang ini sudah mulai direkrut. Itu BCA, mungkin yang dilakukan Mahkota Group sudah menuju ke sana juga ya, karena perkembangan Mahkota Group NGRO ini luar biasa sekali. Sekarang sudah ada 7 perusahaan dan masih ada beberapa perusahaan yang sudah nanti akan masuk di joint grupnya TBK Mahkota Group. Nah, BCA, Toyota mereka sudah rekrutmen itu luar biasa. From kampus itu mereka sudah membidik ya, artinya dipilih ya, kuda-kuda ini yang bisa lari kencang join kepada corporate. Kalau enggak pasti akan susah seperti itu. Jadi akan mulai daripada perekrutan yang cepat, yang seirama dengan perusahaan, ikut berkembang bersama perusahaan, dan kemudian ya tentunya reward and punishment juga penting ya Pak ya, dan kemudian training and development juga sangat penting sekali. Di dalam HRD saya juga ada namanya STAR Concept, Pak Usli dan Bu Endang ya, Bu Dr. Endang. STAR itu sebuah perusahaan human resource-nya harus bagus, adalah S-nya adalah selection and recruitment-nya harus bagus. The right man and the right place. Kita butuh kecepatan apa, kita ngisi. Bila perlu, makanya banyak perusahaan-perusahaan TBK yang sudah luar biasa sekali, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Universitas Sumatera Utara, tetapi di UI, ITB, UGM, bahkan dari Nanyang Technological School mereka sudah datang. Ya, datangkan, mereka sudah bidik untuk mengisi posisi untuk bersama satu kapal perusahaan itu menjadi maju dan berkembang.
Kemudian setelah rekrut kita ada namanya T, adalah training and development. Ya, ST, training and development. Baru yang ketiga adalah assessment. Assessment baru kita bisa menilai orang ini kompetensinya sampai mana, orang yang berkompetensi dan dia mau mengikuti irama perusahaan pasti akan diberikan support yang bagus juga ya. Kemudian baru diberikan reward and punishment seperti itu. Dengan reward and punishment akan memicu mereka. Dan saya pikir perusahaan-perusahaan seperti Astra dan sebagainya, termasuk MGRO, sangat luar biasa sekali. Saya yakin sekali Mahkota Group akan menjadi sangat super karena terbuka untuk memberikan pelatihan, training and development. Bahkan Mahkota Group sekarang ada Universitas Bu Dr. Endang, Universitas Mahkota Trikom Unggul. Ya, ini luar biasa sekali ya. Bukan hanya memikirkan dari aspek bisnis, tapi yang saya salut dari Mahkota Group juga satu, Pak, itu memikirkan bukan hanya profit, tetapi planet, environment, sama people-nya. Very care. Ya, CSR-nya banyak sekali, Bu Dr. Endang. Jadi Pak Usli ini adalah, saya pikir adalah Mahkota Group adalah salah satu contoh yang perusahaan yang good corporate governance yang sangat running well di Indonesia. Satu, mendukung pemerataan ekonomi, yang kedua adalah inovasi yang tiada henti. Bahkan sampai saat ini Pak Usli sudah ada ya, itu pupuk yang sudah pupuk organik ya, bukannya pupuk kimia yang dikembangkan oleh Mahkota Group. Salut buat Mahkota Group. Silakan Bu Dr. Endang, mungkin tambahan sedikit untuk bisa lebih dekat dengan Mahkota Group. Ya. Bu Yani, silakan, kita bersama nih sekarang. Makanya akademisi sama pebisnis itu sudah saatnya kita bersatu padu untuk memajukan ekonomi dan bisnis di Sumatera Utara maupun Indonesia. Bu Yani ya? Atau Bu Endang? Silakan, Bu Dr. Endang. Silakan, Bu Yani. Oh, ya. Kita sharing-sharing aja. Pak Usli, kan tadi pertanyaannya tentang kalau dalam hal inovasi, bagaimana kalau perusahaan dan pegawai tidak sejalan gitu ya Pak ya? Iya. Ya. Berarti kan perusahaan itu sebenarnya harus, kalau di pemasaran ada marketing internal ya Pak, internal marketing. Jadi kita harus menyampaikan juga kepada pegawai kita visi misi kita itu apa. Jadi pegawai kita itu juga harus paham apa yang mau kita capai. Kalau kita harus melakukan inovasi, kenapa kita melakukan inovasi? Untuk apa kita melakukan inovasi misalnya? Itu juga harus disampaikan kepada pegawai kita. Dan ketika kita juga udah mencapai hasil dari inovasi itu, berarti karyawan kita, SDM kita itu juga harus menerima dampaknya juga. Ya, jadi kalau penjualan meningkat karena adanya inovasi, berarti karyawan dapat apa? Ya, jadi mereka jadi semangat juga ya Pak Usli ya. Iya. Kuncinya di komunikasi ya, dikomunikasi dengan tadi yang Pak Sindet katakan bahwasanya rekrut yang awal itu sangat penting. Bagaimana sistem perekrutan kita harus betul, kemudian training dan komunikasi kepada semua jajaran gitu, baru kita bisa seirama. Terkadang terus terang saya rasakan ada ketimpangan sedikit, mungkin yang saya perlu perbaiki lagi dari hasil diskusi kita ini, mungkin perlu saya tingkatkan lagi komunikasi dan tentunya training yang harus diperbanyak. Saya kira itu. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Usli. Komunikasi, training Pak. Jadi kalau pegawai kita kompeten, sebenarnya apalagi Pak? Moral Pak. Oh iya. Nah nih, orang Indonesia ini canggih-canggih Pak sebenarnya. Pintar luar biasa, tapi mungkin di moral itu ya, tanggung jawab. Nah, itu. Dia juga harus ikut membantu perusahaan juga. Jadi dia merasa bahwa perusahaan itu kalau maju perusahaannya berarti dia juga ikut maju. Ownership ya Bu ya. Ya. Ownership ya Bu. Iya. Berarti itu moral semuanya Pak, moral pimpinan dan moral bawahan juga Pak. Betul. Jadi terima kasih ya Pak Usli ya. Ini mungkin di forum ini saya langsung alangkah baiknya juga nanti Bu Dr. Endang ya dari Universitas Sumatera Utara dan dari ilmu manajemen ya. Pak Usli adalah CEO yang sangat terbuka. Pak Usli CEO yang sangat maju, berwawasan ke depan, menerima perubahan ya. Jikalau mungkin Pak Usli kalau ke depannya ada kerjasama dengan ilmu manajemen pasca S2 S3 dengan Mahkota Group atau ada komunikasi, boleh ya? Minggu tahun selanjutnya kita bisa undang Pak Usli nih Bu Yani. Ya Pak Usli. Siap. Nanti kontaknya dari Pak Janet ya.
Ya, silakan Pak Usli, sangat terbuka dan bahkan ya ini saya pikir adalah contoh perusahaan yang sangat maju ke depan. Kita bersinergi bersama, Bu. Jadi mungkin ya sesekali misalnya Pak Usli dari S2 Ilmu Manajemen yang mau tur ke Mahkota Group, mungkin diizinkan ya Pak Usli ya? Pasti welcome. Iya, Ke factory tour ya bagaimana Pak ya kita ya. Ya. office Silakan, tour silakan. ya Atau silakan. menjadi dosen tamu di salah satu pertemuan kelas kita ya Bu Endang ya. Iya, bisa juga. Boleh. Kita senang sharing, dan dari sharing itu saya juga dapat input-input yang sangat bagus ya. Memang dari pengalaman ini dengan kita kolaborasi di antara kita masing-masing kan ada sudut pandang yang berbeda ya, dari akademisi, dari pelaku usaha, dan semua kita kolaborasi. Saya kira itu akan memunculkan satu hal yang sangat luar biasa bagi kita semua, saya kira. Ya. Baik, Pak. Terima kasih Pak Usli. Terima kasih Pak Usli. Iya Pak Syarif, ada juga nih pertanyaan dari audiens yang menanyakan dari Pak Fikri. Ini bagaimana tanggapan Bapak tentang JNE yang akan go public, Pak? Terus terang ya Pak, ini Pak Fikri. Pak Fikri itu teman sahabat saya juga ya. Nanti silakan setelah ini Pak Fikri bisa sapa dengan Bu Dr. Endang Sulistiarini dan Bu Dr. Yeni Apsa ya. Dan Pak Fikri termasuk seorang sosok yang memajukan JNE di Sumatera Utara. Terkait go public, terus terang go public adalah one of the best company yang saya pikir dari ESG, Environment, Social and Governance, dan GCG itu salah satu yang paling baik sih ya. Karena go public pertama transparansi, kemudian inovatif, good corporate governance, karena semua diawasi kan dengan OJK, dengan Bursa Efek Indonesia. Mereka harus melalui proses yang bahkan setiap tahun itu harus melakukan public expose, dan kemudian RUPS, dan semua harus disampaikan secara terbuka. Dan jikalau JNE go public, saya adalah salah satu yang akan support full ya, baik dari segi informasi maupun akan beli juga ya Pak? Ya pasti akan beli IPO sahamnya pasti. Karena JNE adalah perusahaan, saya pikir memiliki budaya yang sangat bagus sekali ya, budaya yang sangat bagus dengan tim yang sangat kompeten, ya sangat spiritual juga ya, yang menjalankan nilai-nilai kebajikan, dan perusahaan asli Indonesia. Mungkin ya, ada hubungannya juga kali ya Pak dengan marketplace kita yang semakin berkembang. Pasti mereka sangat mendukung. Amplifying-nya lebih dapat Pak, karena kan dia nggak berdiri sendiri tapi dia ada di komunitas. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Iya. Oke, mungkin ini pada forum ini saya juga mungkin ya akan menyatukan semuanya ya. Pak Fikri mungkin boleh buka kamera dan kita menyapa Bu Dr. Endang Sulistiarini sama Bu Dr. Yeni Apsa, dan di sini ada juga Profesor Pebi Karina ya. Semua ketua. Silakan kita saling menyapa dan saling berkolaborasi ya, karena dunia akademisi dan dunia praktisi bisnis kita satukan untuk kejayaan, kemakmuran, dan profesionalisme kita bersama. Saya yakin kita akan lebih maju lagi. Silakan Pak Fikri. Tambahan ini ada Bu Dr. Endang ya. Terima kasih Pak Syaniet. Suara saya terdengar ya Pak ya? Ya, suara. Dengar Pak. Dan silakan Pak Fikri. Terima kasih Pak Syaniet, salam kenal. Bu Dr. Endang, kita sebenarnya sudah sering sekali ketemu Bu dalam forum-forum lain. Bu Endang saya pernah juga dapat di Forbes ya dengan Pak Syaniet. Di forum manajemen ya, forum manajemen. Oh ya, forum manajemen ya Pak. Ya. Jadi terima kasih Pak Syaniet. Memang ini sebenarnya sejak 2012 pada saat itu Pak, kami punya rencana go public sebenarnya di tahun 2015. Tetapi memang ada pilihan lain ya dari tentu saja para manajemen, komisaris, dan pada saat itu RUPS, sehingga memutuskan untuk saat ini belum akan go public. Artinya yang 2015 itu di cancel dulu Pak, gitu ya. Kita melihat situasi. Nah tapi ya dulu juga kami bersemangat Pak, karena kami tahu ketika go public akan lebih profesional,
gitu ya. Tapi memang saya yakin manajemen kami lebih punya keputusan yang lebih baik pada saat itu sampai saat ini, tapi memang tidak menutup kemungkinan gitu. Jadi ada pertimbangan barangkali yang kami semua tidak tahu, tapi yang jelas kami semua percaya bahwa memang apapun keputusannya itu yang terbaik, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk kemudian selanjutnya ya bisa kemudian lebih banyak mendapatkan dana dari publik supaya pemberdayaan ya Pak ya, Pak Zanyut. Salam kenal semuanya Bu. Mudah-mudahan JNE juga nanti bisa berkolaborasi dengan KUSU gitu ya. Kalau dengan Trend Development Center memang ini juga sama-sama kita di asosiasi manajemen ya Pak Zanyut, dan berkali-kali kita juga satu forum dan Pak Zanyut selalu mengundang kami ini. Demikian Pak Zanyut, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Fikri. Mungkin dari Bu Dr. Endang, Bu Dr. B. Yeni ada yang mau disampaikan, atau mungkin bisa nanti ke depannya JNE ini sangat luar biasa sekali bisa kerjasama untuk membangun hubungan yang lebih baik ke depannya lagi. Ya Pak, terima kasih Pak. Nanti kita kolaborasi ya Pak Endang. Kolaborasi buat kerjasama lah Pak. Ya. Terima kasih Pak Fikri atas masukan. Terima kasih Pak Fikri ya. Thank you. Ya. Ini udah lumayan ini Pak, offset. Tapi ada satu pertanyaan terakhir kali ya Pak ya. Mungkin siap. Kita baik, bisa satu pertanyaan terakhir lagi nih dari Ibu Nia Daniati. Pertanyaannya Nia Daniati, sorry, Ibu Nia Daniati. Kebawa ini ya Pak ya. Pertanyaannya, kira-kira klien Bapak itu selama ini termasuk dari perusahaan besar atau kecil? Kemudian permasalahan apa ya Pak yang umumnya paling banyak terjadi? Nanti bisa dijelaskan Pak. Oke, terima kasih Bu Nia untuk pertanyaannya yang bagus. Variatif sih Bu Nia. Jadi yang dari skala kecil juga ada, yang sampai kepada industri yang sudah berbagai perusahaan memiliki cabang di Indonesia juga ada ya. Saya juga sering visit ke beberapa klien saya yang di luar Kota Medan, kemudian di Jakarta, Surabaya itu sebelum pandemi itu rutin. Jadi sekarang bisa by Zoom ya, seperti itu ya. Yang dari perusahaan skala kecil, yang seperti dari toko, awalnya membuka toko sampai kepada setelah toko jual eceran, naik kelas ini menjadi supplier atau distributor ya, artinya dia sudah bukan hanya retail melalui toko itu, tapi dia sudah memiliki modal yang sudah cukup sehingga dia melayani distribusi. Jadi yang sebelumnya dia jual sendiri, sekarang dengan dia jual sendiri, kemudian barang-barangnya yang dia produksi atau import atau dia trading, dia bisa jual ke toko-toko besar, pedagang besar, dan distribusikan produk itu kembali. Jadi variatif sih, banyak variatif sih Bu. Nah, banyak permasalahan apa yang muncul ya? Permasalahan yang sering muncul adalah banyakkan keempat itu Bu. Tetap tidak terlepas, sebuah perusahaan mau kuat harus memiliki empat ini, harus dibenahi. Ya, pertama adalah finance. Jangan campurkan antara keuangan perusahaan dengan keuangan pribadi. Ya banyak yang kesulitan ini. Biasanya kesulitan. Karena kalau sudah dicampur, kita nggak akan tahu ini apakah keuntungan benar-benar untung atau tidak. Biasanya kalau lebih parahnya lagi adalah tidak tercatat dan menghitung antara cost and benefit. Itu pasti problem. Kita merasa uang banyak, padahal ini harus ada kewajiban kita. Kita harus bayar itu supplier, kita harus bayar itu pedagang besar yang memberikan produk kepada kita. Nah ini yang paling hati-hati ya. Itu harus harus dihitung marginnya. Kedua yang sering terjadi adalah kenapa perusahaan itu tidak naik? Karena yang dijalankan adalah salesnya jual tanpa memperhatikan marketingnya, tidak ada riset produk baru, padahal dia masih yakin ini produk saya laku. Tetapi setelah itu kompetitor kan melihat, oh produk ini laku ya. Yang paling sekarang gampang adalah contoh dan buat menjadi murah. Itu udah habis itu produknya. Tapi kalau perusahaan yang memikirkan jangka panjang, dia produk laku, tapi dia udah takut ini. Dia memikirkan lagi, setelah ini saya harus keluar produk apa lagi. Bila perlu, produk yang saya keluarkan ini, brandnya berbeda, uniqueness-nya berbeda, dan ada dilindungi oleh hak paten lagi. Nah, itu sangat kuat sekali.
Ya, itu sangat kuat sekali. Nah, kemudian setelah itu jalan marketing kan, ada research dan sebagainya, creating the new product development supaya kita bisa bersaing lagi dan harus ada diferensiasi. Nah, kemudian banyak kalau perusahaan yang sudah marketing bagus, orangnya petarung dan dia bisa mendapatkan hasil yang banyak. Persoalannya adalah delivery ya, seperti yang saya sampaikan, proses operasional. Begitu omset banyak, nggak sanggup kirim, masalah lagi, customer kecewa. Itu problemnya ulang-ulang lagi, Bu. Nah, setelah menjadi besar, SDM nggak ada. Ada beberapa klien saya, pasien saya nggak mau kembang lagi, pusing hadapi SDM itu. Loh, kenapa, Pak? Saya bilang, kenapa kok nggak mau kembang, padahal produknya bagus? Susah ini rekrutmennya, nggak dapat orang kompeten, loyal, dan sebagainya. Rekrutmen, SDM itu bukan dari orang yang ada di dalam organisasi, ya. Tetapi jauh-jauh hari mereka sudah rekrut dari kampus, Indonesia, internasional, kompetensinya seperti apa, dan kalau yang digital ini kita harus ketemu dari mana, dan sebagainya, termasuk nanti bangun standarisasi value dan sebagainya. Value dan sebagainya, itu harus dilinearkan. Jadi kalau ini tiga ini sudah lewat, kalau SDM nggak kuat, maka dia akan gelombang longitudinal. Naik, turun lagi, naik, turun lagi. Kenapa? SDM nggak stabil. Nah, SDM harus stabil, itu harus ada human resource planning yang inline dengan visi dan misi perusahaan. Ini semua disatukan, benang merahnya disatukan. Dan harus diterjemahkan. Dan harus disampaikan secara terus-menerus, diingatkan. Karena manusia ini, karena berbagai informasi yang masuk, itu karena kita akan secara tidak terlangsung akan terdelete ini. Informasi yang sudah tersimpan ditimpa dengan informasi baru, banyak yang sudah lupa. Nah, ini praktek manajemen ini harus a very comprehensive. 4 itu baru kita bisa jalankan kontinuitas dan kesinambungan yang lebih bagus sih, gitu. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Ya. Nah, sudah. Ini masih ada satu lagi ya, Bu ya. Harus lagi. ekspansi ya. Boleh kita kasih satu lagi ya, Pak. Plus lah ya. Oke. Pak, pas, Pak. Oke, masih ada satu lagi. Kapan harus ekspansi? Nah, ekspansi pertama kalau di STAR itu adalah R-nya, Bu. R-nya. Ya, R-nya. Bila mana standardization sudah ada visi, ada misi, ada strategi, struktur dan sebagainya, ada financial report dan sebagainya, jauh lebih baik. Ini semua di-prepare. Employee yang sudah minimal untuk mengisi jabatan-jabatan di strategi sudah ada. Kalau kita ekspansi tanpa SDM yang kuat, maka nanti akan ulang. Banyak fraud itu, Bu. Kita tidak ada audit, nanti ini kecolongan, nanti tidak ada yang bisa dikirim, dari persoalan delivery dan sebagainya. Jadi standarisasi itu sudah harus ada, dan tentunya profit ya. Kalau tidak profit, jangan ekspansi dulu. Bahaya tuh, kecuali kita startup. Karena startup yang dinilai adalah number of acquisition of customer atau acquisition of follower. Karena startup itu kita lihat dia rugi, tapi kenapa valuasi marketnya tinggi? Orang mau beli. Bukalapak rugi, tapi IP orang mau beli sahamnya. Goto itu juga sama seperti itu. Gojek dan Tokopedia, ya mungkin masih belum untung itu semuanya. Startup marketplace di Indonesia masih belum untung. Kenapa orang percaya dengan begitu tinggi? Karena ada hope, sebenarnya yang dibeli itu adalah hope. Karena hope-nya seperti Alibaba, Amazon yang sudah sukses. Setelah itu pasti kalau ekosistem udah besar, jual apapun ya kita akan sukses. Tapi itu kan hope yang perlu pembuktian lagi ke depannya. Seperti itu sih, Bu. Benar-benar, Pak. Baik, Pak, terima kasih untuk pemaparannya. Kita telah berada di penghujung acara. Sebelum mengakhiri, saya minta closing statement dulu, Pak, dari Bapak Shenmit dan juga Bu Endang atau Bu Yeni, jika berkenan. Saya persilakan dari Bu Endang dulu ya, nanti baru diikuti dengan Pak Shenmit. Ya, baik. Saya terima kasih lah closing statement-nya. Terima kasih kepada Pak Shenmit, Pak Usli, Pak Fikri tadi ya. Ya, benar Bu, Pak Fikri Alhaq. Ya. Jadi memang star business ini
sepertinya sudah sering gitu kita dengar gitu ya Pak ya, ya kan, harus apa yang ada, tapi ternyata kan banyak juga terutama UKM itu belum paham juga bagaimana cara membuatnya ya. Jadi kalau mungkin apa itu STAR mungkin bisa dipahami, tapi cara membuatnya itu Pak yang paling penting ya. Cara membuat visi aja kan sangat susah Pak. Iya. Misi itu pun udah sangat susah. Mungkin nanti kita bisa undang Pak Siandet lah ya, mengundang kita mungkin bisa buat pengabdian untuk UKM kita. Siap. Membuat visi misi ya Pak Siandet. Siap. Selalu saya selalu katakan bahwa hati saya selalu untuk Universitas Sumatera Utara, Bu. Jadi saya pasti akan mendukung penuh ya, karena alma mater yang kita cintai ini, Bu. Mari kita bangun bersama. Ya, Pak. Jadi perlu usaha yang keras juga untuk mewujudkan STAR bisnis ini. Ya, terima kasih Pak Siandet. Terima kasih juga. Sehat Pak. Iya. Terus bergabung dengan kami ya Pak. Iya, pasti Bu, pasti ya. Kalau dari saya, dari Ibu Yeni dulu. Apakah ada Bu yang mau disampaikan? Saya cuma ucapkan terima kasih sekali lagi sebanyak-banyaknya kepada Pak Siandet selaku alumni ya yang telah menjadi narasumber pada sore hari ini, juga berkomitmen besar untuk membangun prodi kita, dan saya sangat berharap bahwa webinar ini bermanfaat untuk kita semua. Itu aja Pak. Ya. Terima kasih Bu. Sedikit lagi Pak, saya nambah. Kita bisa contoh Pak Siandet ya. Pak Siandet bersedia menjadi narasumber ini memperkuat program studi untuk meningkatkan atau mempertahankan akreditasi. Jadi nanti Bapak Ibu yang ada di sini kalau udah tamat ingat-ingatlah S2 Ilmu Manajemen ya, ikut kembali di sini. Pak Siandet nggak dibayar loh. Iya, siap. Ilmu nih, Pak Siandet sedekah ilmu nih untuk kita semuanya. Ya, jadi harus kita manfaatkan. Terima kasih Pak Siandet. Iya, sama-sama Bu. Oke, dari saya pertama ya, saya kira dengan STAR Business ini adalah konsep saya semua STAR. Artinya kalau kita mau sukses, kita harus memiliki jati diri, yaitu ada diferensiasi compare to the others ya. Makanya saya buat konsep saya yang unik, yaitu STAR. Jadi dan mudah dipelajari. Nah, mudah-mudahan webinar ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan saya mengucapkan terima kasih ya kepada Bu Dr. Endang Sulistiarini, Bu Dr. Yeni Apsa, dan Bu Profesor Baby Karina yang selalu memberikan kesempatan ya saya bisa menjadi bagian dari Universitas Sumatera Utara untuk kita bisa berkreasi ya. Saya akan selalu support, dan ini yang saya sampaikan kepada teman-teman juga ya, teman-teman yang masih menyelesaikan program pasca, selalu ingat alma mater kita. Mari kita kembangkan, mari kita support bersama supaya ilmu manajemen ini menjadi yang terbaik dan senantiasa di hati kita dan di hati masyarakat seluruh Indonesia dan Sumatera Utara yang kita cintai ya. Selalu jangan segan-segan untuk mengabdi kepada Universitas Sumatera Utara. Berikan yang terbaik ya, berikan yang terbaik. Ya, kita akan menjadi sinergi yang sangat kuat sekali. Nah, kemudian Bu Dr. Endang, Bu Profesor Baby Karina, dan Dr. Yani Apsa, saya terbuka ini, dan kemudian kan di tribun ini silakan nanti kita bisa buat beberapa acara talkshow bersama barengan dengan mahasiswa atau dengan para dosen dan profesor, silakan ya. Nanti kita akan support supaya ilmu manajemen ini adalah sebuah program studi yang prestisius, yang memiliki nilai dan dipandang terhormat di masyarakat Sumatera Utara. Mari kita wujudkan bersama ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga para rekan-rekan dan teman-teman semuanya di Pasca, dan Pak Usli Sasi, CEO Mahkota Group yang berkenan hadir, luar biasa nih. Saya dengan Pak Usli juga sedang menulis sebuah buku tentang perjalanan Mahkota Group, dan saya kira Pak Usli bukan hanya sebagai CEO bisnis, tapi Pak Usli juga sangat dekat di dunia akademisi. Mari kita bersatu bersama untuk mewujudkan masyarakat yang kalau menurut Gubernur adalah masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat ya, dari segi ekonomi, akhlak maupun prestasi kita ke depannya. Saya rasa cukup itu. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya ya. Saya ucapkan salam hormat untuk semuanya. Ya. Ya, terima kasih juga Pak Usli, Pak Fikri. Ya, terima kasih semua. Kita foto bersama, Bu Nina. Silakan untuk open cam semuanya. Ya. Sama Bu Nina. Mari kita foto bersama. Silakan teman-teman open cam-nya, dan jangan lupa untuk isi absen ya.
sudah ada linknya, sudah ada di chat, silakan diklik dan supaya nanti sertifikatnya itu bisa sampai ke email teman-teman semuanya. Yang belum open cam boleh open cam. Kita take picture ya. Saya hitung aja ya biar sama-sama senyum. 1, 2, 3. Oke. Akhirnya kita tiba di penghujung acara. Saya mewakili mahasiswa yang hadir di sini berterima sekali kepada Ibu Endang dan Ibu Yeni yang sudah memfasilitasi kami dengan webinar yang sangat bermanfaat ini. Kepada Bapak pembicara, Pak Sunyet, kami mengucapkan terima kasih Pak. Jangan jerah-jerah Pak kalau misalnya nanti diundang lagi untuk webinar. Semoga apa yang Bapak sampaikan di webinar ini bisa menjadi legasi yang bisa kami wariskan kembali Pak kepada teman-teman ataupun nanti next generasi di Prodi S3 Manajemen. Terima kasih. Saya menutup acara ini dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan dan selamat sore dan selamat berakhir pekan. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nina, Bu Dr. Endang, Bu Dr. Yani, Bu Profesor ya. Bu Yasmin, Bu Anggi. Bu Yeni. Terima kasih Bu Devi. Thank you Pak Osli juga ya. Thank you ya. Sehat-sehat selalu untuk kita semuanya. Thank you. Izin ya. Yuk. Izin. Ya, Pak. Ya. Izin live.